Teriakan itu membelah ketenangan sore di halaman belakang rumah mewah seperti kaca pecah menghantam lantai, tanpa peringatan dan tanpa perdebatan sebelumnya, hanya ledakan histeria mendadak yang membuat siapapun merinding. Di tengah taman luas di bawah matahari yang tampak mengejek situasi itu, seorang asisten rumah tangga bernama Sari berlutut di atas rumput dengan seragam biru yang lututnya kotor oleh tanah. Namun ia tidak peduli pada pakaiannya karena kedua lengannya melingkari erat tubuh kecil Putri, anak perempuan tunanetra milik tuan rumah. Sari tidak menatap wanita yang berteriak padanya, ia menenggelamkan wajah di rambut Putri sambil berbisik tergesa, mencoba menciptakan dinding suara agar gadis kecil itu tidak mendengar hinaan yang menghujani mereka. Di depan mereka berdiri Vania, seperti patung amarah berbalut gaun putih mahal. Wajahnya yang biasanya dipoles sempurna kini berubah merah oleh kemarahan, dan jari telunjuknya yang berkuku rapi menunjuk ke kepala Sari seolah senjata siap menembak. "Kamu pencuri, perempuan oportunis," teriak Vania dengan suara melengking tak tertahankan, menuduh bahwa orang dari kelas seperti Sari tidak bisa dipercaya. Putri, baru berusia 7 tahun, gemetar hebat, matanya yang buram tanpa penglihatan bergerak gelisah mencari pegangan dalam kegelapan, namun hanya menemukan ketakutan. Sementara tangannya mencengkeram kain murah seragam Sari hingga buku-bukunya memutih, tidak menangis keras tetapi merintih seperti hewan kecil terpojok yang tahu tak punya jalan lari. "Tolong, Nyonya Vania, turunkan suara Anda," pinta Sari sambil menengadah sebentar. Matanya tidak menunjukkan takut untuk dirinya sendiri melainkan panik demi gadis kecil itu. "Anda menakutinya? Lihat bagaimana dia gemetar, kita bisa bicara tapi bukan seperti ini." Namun Vania melangkah maju dengan ancaman, mengangkat tangan seolah hendak memukul dan berkata bahwa Sari tidak berhak mengatur rumah masa depannya. Tepat saat itu, pintu kaca villa terbuka keras dan Ardi berlari keluar masih memegang ponsel dengan jas terbuka, setelah mendengar keributan dari ruang kerjanya yang berjarak beberapa ruangan. Melihat Ardi berarti melihat pria yang memiliki segalanya di rekening bank namun kosong di hati. Sejak istrinya meninggal, ia berubah menjadi mesin pencetak uang yang mendelegasikan kasih sayang dengan membayar orang lain untuk mencintai putrinya. Ia berhenti mendadak memproses pemandangan di depannya. Tunangannya yang elegan kehilangan kendali sambil berteriak, sementara karyawannya yang pendiam yang biasa menyajikan kopi kini berlutut melindungi putrinya seakan berada di medan perang. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Suara Ardi menggelegar, menenggelamkan jeritan Vania, menciptakan keheningan singkat namun berat, saat Sari menunduk memeluk Putri lebih erat, sedangkan Vania dalam sekejap mengganti wajah marahnya menjadi topeng kepura-puraan penuh kepedihan, layaknya aktris yang pantas mendapat penghargaan. Sementara Ardi melangkah di atas rumput dengan sepatu kulitnya berderit pelan, dada Ardi merasakan tekanan berat di dadanya. Ia membenci drama dan masalah rumah tangga. Karena ia membayar gaji besar agar rumahnya selalu tenang dan teratur. Namun yang dilihatnya sekarang justru kekacauan total. "Ardi, syukurlah kamu datang," seru Vania sambil memegang dadanya dan berpura-pura sesak napas seolah mengalami serangan panik. "Perempuan ini monster." Ardi menatap Sari yang tidak berdiri dan tetap memeluk Putri. Sementara Putri menyembunyikan wajahnya di leher Sari begitu mendengar suara ayahnya, dan pemandangan itu terasa seperti tamparan keras bagi Ardi karena putrinya sendiri mencari perlindungan pada asisten rumah tangga, bukan padanya. "Ayah," rintih Putri dengan suara nyaris tak terdengar. "Aku menuntut penjelasan sekarang," kata Ardi menatap bergantian kedua wanita itu dengan nada dingin seperti saat rapat direksi. "Menuntut kepatuhan segera." Vania berlari menghampiri dan mencengkeram lengannya. Kukunya menancap di kain jasnya. "Aku memergokinya, Ardi," tertangkap basah, katanya terisak tanpa air mata, mengaku datang ke taman untuk membawa jus bagi Putri agar menjadi ibu yang baik. Namun ia melihat Sari menarik-narik gadis itu dan membentaknya hanya karena menumpahkan sedikit air. Lalu dengan jeda dramatis ia menambahkan bahwa ketika ia berteriak menyuruh Sari melepaskan anak itu, ia melihat sesuatu disembunyikan ke dalam saku celemek, yaitu bros zamrud miliknya yang diberikan Ardi saat pertunangan, menuduh bahwa Sari menyiksa putrinya sekaligus mencuri. Darah Ardi langsung naik ke kepala. Ia menatap Sari dengan campuran tak percaya dan kekecewaan mendalam karena merasa telah memberinya kepercayaan dan membuka pintu rumahnya. Namun kini dibalas dengan pencurian dan menyakiti satu-satunya peninggalan dari mendiang istrinya. Sari mengangkat wajah dengan mata berkaca-kaca tetapi tidak berkata apa-apa.
Ia tahu kata-katanya akan kalah oleh kefasihan calon nyonya rumah itu. Ia hanya menggeleng pelan dan kembali mencium kening putri yang masih gemetar seperti daun tertiup angin. "Apa itu benar?" tanya Ardi dengan suara rendah berbahaya. "Sari, apakah kamu menyimpan bros tunanganku?" Sari hendak berbicara, namun putri memeluknya lebih erat dan menangis pilu sehingga prioritasnya berubah seketika. Bukan membela diri tetapi menenangkan anak itu. Ia berbisik lembut, "Tenang sayang, tarik napas bersamaku, 1, 2, sambil mengabaikan pertanyaan sang miliarder. Dan sikap itu justru menyulut harga diri Ardi karena ia menafsirkan diamnya Sari sebagai pengakuan bersalah. Sesuai logika dunia bisnisnya bahwa yang diam berarti setuju dan yang tidak membela diri berarti tak punya argumen, tanpa memahami bahasa pengorbanan bahwa kadang seseorang menelan harga diri demi melindungi anak tak berdaya. Melihat keraguan di mata Ardi, Fania menyerang lebih keras memanfaatkan keheningan Sari. Ia meludah dengan hina. "Lihat dia, bahkan tidak punya sopan santun untuk menyangkal." Sambil mengitari Sari seperti predator dan menambahkan bahwa Sari memanfaatkan kebutaan putri. Menegaskan bahwa gadis itu tak bisa melihat apa yang dilakukan padanya dan mungkin selama berbulan-bulan mencuri sedikit demi sedikit serta melakukan hal-hal mengerikan pada anak itu ketika mereka tidak ada. Itulah sebabnya. Putri menjadi begitu tertutup dan ketakutan, itulah sebabnya dia selalu ketakutan. Semua ini salah perempuan itu, dan kata-kata Fania adalah racun murni yang dirancang untuk menusuk titik lemah Ardi. Yaitu rasa bersalah karena menjadi ayah yang absen dan ketakutannya bahwa seseorang menyakiti putrinya yang disabilitas. Ardi merasakan mual mendadak ketika bayangan Sari menyakiti anak tunanetra itu tertanam di pikirannya. Ia teringat semua malam pulang terlambat dan semua perjalanan bisnis saat ia meninggalkan putri dalam pengasuhan wanita itu. Seolah ia sendiri telah menyerahkan putrinya pada Algojo. "Berdiri," perintah Ardi dengan suara dingin tanpa keraguan. Sari menurut perlahan, melepaskan dengan hati-hati tangan kecil putri dari lehernya. "Jangan pergi, Sari, jangan tinggalkan aku," tangis putri sambil meraba udara dengan putus asa. "Aku di sini. Sayang, aku di sini, aku hanya akan berdiri," bisik Sari lembut, kontras tajam dengan ketegangan suasana. Setelah berdiri, Sari tampak kecil di hadapan sosok tegas Ardi dan kesombongan Fania. Ia merapikan celemeknya dengan tangan gemetar lalu berkata tegas meski hatinya hancur, "Tuan Ardi, saya tidak mencuri apapun dan tidak pernah, dengarkan baik-baik, tidak pernah menyentuh Nona Putri dengan niat buruk, dia seperti anak saya sendiri." "Berani sekali," sela Fania sambil tertawa sinis, "seperti anakmu? Kamu hanya pembantu, kami membayarmu untuk membersihkan dan memberinya makan, bukan bermain jadi ibu, dan soal pencurian, Ardi, periksa sakunya sekarang." Ardi menatap saku depan celemek Sari, tampak tonjolan kecil, jantungnya berdegup keras berharap itu bukan perhiasan. Mungkin hanya sapu tangan atau mainan, namun ia berkata tegas, "Keluarkan apa yang ada di sakumu." Sari menutup mata sejenak, berdoa agar diberi kesabaran, lalu memasukkan tangan ke saku dan perlahan mengeluarkan benda itu. Cahaya matahari sore membuat zamrud dan berlian berkilau. Bros itu benar-benar ada di tangannya. Fania menjerit kemenangan pura-pura kaget, merampas perhiasan itu sambil berkata bahwa Sari pasti menunggu hari liburnya untuk menjualnya di pegadaian murahan. Ardi merasakan lubang di perutnya, bukti fisik tampak tak terbantahkan. Kepercayaan dan rasa hormat yang dibangun Sari selama 2 tahun runtuh dalam sekejap. Ia tidak bertanya mengapa bros itu ada di sana, tidak berpikir apakah seseorang menaruhnya. Tidak menganalisis logika bahwa pencuri ulung tidak akan menyimpan barang curian di saku depan saat berdebat dengan majikannya. Kemarahan membutakannya. "Ada yang ingin kamu katakan?" tanya Ardi kecewa. Sari menatap Fania, melihat senyum kemenangan samar di bibirnya. Ia tahu kebenaran bahwa beberapa menit sebelumnya Fania memintanya memegang bros dengan alasan pengaitnya longgar sebelum mulai berteriak. Itu jebakan kasar dan kejam. Tetapi jika ia menuduh tunangan tuannya tanpa bukti sekarang, ia hanya akan terlihat sebagai pembohong putus asa dan yang terburuk putri akan semakin menderita karena gadis itu sudah duduk di tanah, bergoyang menutup telinganya. "Anda tidak akan percaya versi saya, Tuan," kata Sari dengan kesedihan tak terhingga. "Anda sudah memutuskan siapa yang akan dipercaya. Saya hanya mohon lihat putri Anda, dia tahu siapa yang mencintainya." "Cukup sandiwara,"
Potong Ardi, tak sanggup menahan rasa bersalah yang ditimbulkan oleh tatapan bermartabat Sari. Kamu dipecat, kumpulkan barangmu dan pergi dari rumah saya sekarang juga. Kamu punya 10 menit sebelum saya menelepon polisi dan melaporkan pencurian, kata Ardi dengan dingin, menambahkan bahwa itu adalah tindakan belas kasihan terakhirnya. Kamu seharusnya langsung menghubungi polisi. Ardi, dia kriminal, desak Fania tanpa ragu. Saya sudah bilang dia harus pergi, bentak Ardi kehilangan kesabaran, keluar dari pandanganku. Sari mengangguk perlahan sambil menelan air mata ketidakberdayaan yang membakar tenggorokannya, lalu menoleh ke arah Putri yang masih duduk di rumput, tidak memahami keputusan akhir tetapi merasakan permusuhan di sekelilingnya. Sari membungkuk sekali lagi mengabaikan tatapan penuh kebencian Fania dan berbisik di telinga gadis itu, "Anak pemberani, aku harus pergi sebentar, tapi kamu kuat, ingat apa yang kita latih, kamu kuat. Jangan pergi, Sari, jangan tinggalkan aku," teriak Putri sambil meraih ke udara. Namun Sari sudah menjauh. Ardi memperhatikan wanita itu berjalan menuju pintu servis dengan kepala tegak meski dipermalukan, lalu ia menatap putrinya yang menangis terseduh di taman indah itu, kemudian memandang Fania yang dengan tenang memasang kembali bros di blusnya seolah tidak terjadi apa-apa. "Ini yang terbaik, sayang," kata Fania mendekati Ardi dan membelai lengannya. "Kita akan segera menemukan orang profesional yang tahu posisinya. Perempuan itu pengaruh buruk, Putri akan lebih baik tanpa dia." Ardi mengangguk mekanis, tetapi rasa pahit memenuhi mulutnya karena ada sesuatu yang tidak cocok. Martabat di mata Sari tidak sejalan dengan tuduhan pencurian, dan teror dalam tangisan putrinya bukan seperti anak yang dibebaskan dari penyiksa, melainkan anak yang kehilangan satu-satunya pelindung. "Bawa Putri masuk ke dalam rumah," kata Ardi kaku sambil melepaskan diri dari pegangan Fania. "Aku harus menelepon." Saat menjauh, ia tidak bisa berhenti mendengar tangisan putrinya tanpa tahu bahwa tangisan itu bukan karena kepergian Sari, melainkan karena takut ditinggal sendirian bersama wanita yang kini tersenyum kemenangan di tengah taman. Sang miliarder merasa telah menegakkan keadilan, padahal ia baru saja meninggalkan putrinya dalam bahaya sesungguhnya. Perintah Ardi jelas, namun bagi Fania pemecatan saja tidak cukup, ia menginginkan kehancuran total, memastikan Sari bukan hanya kehilangan pekerjaan tetapi juga setiap sisa martabat sebelum melewati gerbang keluar, ingin menghapusnya dari peta emosional keluarga selamanya. Sementara Ardi berjalan menuju ruang kerjanya dengan ponsel di telinga mencari pelarian dalam bisnis, Fania tetap di taman, sikapnya kini santai, kehilangan kepura-puraan sebagai korban dan berubah menjadi keluasan seorang pemenang perang tanpa menembakkan satu peluru pun. Sari masih berdiri, membersihkan tangannya di celemek kotor tanpa menatap Fania, matanya terpaku pada putri kecil yang duduk di rumput dengan kepala di antara lutut. Bergoyang ritmis sementara kata, "Jangan pergi," berubah menjadi dengungan konstan penuh ketakutan yang meremukkan hati. "Apa yang kamu tunggu?" Suara Fania memotong udara, kini rendah, beracun, dan penuh penghinaan. "Menunggu dia kembali dan mengubah keputusan?" "Jangan naif, Ardi selalu melakukan apa yang aku katakan." "Saya hanya ingin berpamitan dengan anak itu, Nyonya," jawab Sari serak sambil melangkah menuju Putri. Tetapi Fania segera menghadang jalannya dengan gerakan cepat seperti kucing. "Jangan pernah berani," desis Fania sambil mendorong bahu Sari. Sentuhan itu ringan namun syarat kekerasan simbolis yang kejam. "Kamu tidak akan menyentuhnya lagi, tidak akan meracuni pikirannya dengan cerita korban miskinmu, kamu sudah cukup merusaknya dengan membuatnya bergantung padamu. Kamu menjadikannya tidak berdaya agar gajimu aman, bukan?" Sari mengepalkan tangan di sisi tubuhnya. Tuduhan itu begitu keji hingga darahnya mendidih. Tetapi ia tahu reaksi agresif hanya akan membenarkan kebohongan Fania. Dia bukan anak yang lemah, dia anak cerdas yang butuh kasih sayang, bukan diperlakukan seperti barang rusak, kata Sari menatap tajam wanita kaya itu. Fania tertawa kering tanpa humor. "Kasih sayang? Kamu pikir itu yang kamu berikan? Kamu hanya pembantu. Sari, kamu bisa diganti. Besok akan ada wanita lain berseragam biru yang membersihkan mulutnya dan membawanya ke kamar mandi. Dan dalam seminggu anak itu bahkan tidak akan ingat namamu. Begitulah dunia orang seperti kami. Sementara orang sepertimu hanya lewat seperti bayangan." Pada saat itu,
Para karyawan lain mulai mengintip dari jendela dan pintu servis, tukang kebun, koki, dan sopir memandang dengan campuran takut dan penasaran. Tidak ada yang berani campur tangan karena kekuasaan Vania di rumah itu mutlak dan semua takut kehilangan pekerjaan. Menyadari ada penonton, Vania menaikkan drama untuk membuat tontonan. Perhatikan semua, teriak Vania sambil berbalik ke arah staf. Lihat baik-baik wanita ini, kami menangkapnya mencuri. Dia mengkhianati kepercayaan Tuan Ardi, jadikan ini pelajaran, di sini kami tidak mentolerir tikus. Sari merasakan rasa malu menjalar dari leher ke telinga. Mereka adalah rekan kerja yang dulu berbagi kopi dan cerita dengannya. Kini memandang penuh keraguan, fitnah yang diucapkan dengan keyakinan oleh wanita kelas atas memiliki bobot yang menghancurkan. Itu tidak benar, bisik Sari, namun suaranya hilang tertiup angin. Dipandu suara Vania, Putri berdiri goyah, merentangkan tangan mencari ruang kosong. Sari itu baik, teriak gadis itu sambil memutar kepala ke sana kemari. Bingung karena kebutaannya, dia tidak mencuri apapun. Kamu yang memberinya bros itu, Vania, aku mendengarnya. Keheningan setelah itu terasa mencekam. Para karyawan menahan napas karena anak tunanetra itu baru saja melemparkan kebenaran seperti bom. Wajah Vania sempat pucat sekejap, namun kelicikannya cepat beradaptasi. Ia mendekati Putri, meraih lengannya dengan kasar dan mengguncangnya. Diam, anak bodoh, bentaknya tepat di wajah gadis itu. Kamu salah paham, perempuan itu sudah mencuci otakmu. Bagaimana kamu tahu apa yang terjadi jika kamu bahkan tidak bisa melihat apa yang ada di depan hidungmu? Lepaskan dia, teriak Sari secara naluriah. Ia melangkah maju untuk memisahkan Vania dari anak itu. Melupakan hierarki dan pemecatan, hanya melihat kuku ibu tiri itu mencengkeram kulit lembut Putri. Namun sebelum ia sempat sampai, dua petugas keamanan pribadi rumah itu muncul karena keributan. Keluarkan dia dari sini, perintah Vania sambil menunjuk Sari. Dia mencoba menyerang saya. Kalian lihat sendiri bagaimana dia menerjang saya. Dia wanita liar dan berbahaya. Para penjaga yang bertubuh besar dan patuh, tidak memahami dinamika sebenarnya di rumah itu. Segera bertindak, salah satu penjaga meraih lengan Sari dan menguncinya dengan pegangan menyakitkan hingga ia tak bisa bergerak. Tidak. Lepaskan saya hanya ingin dia melepaskan anak itu. Teriak Sari sambil berusaha melawan ketika mereka menyeretnya menjauh dari Putri. Mendengar keributan itu, Putri panik total dan menjerit nyaring dari kedalaman tenggorokannya. Ia menjatuhkan diri ke tanah, menendang dan memukul rumput dengan kepalan tangan. Ayah, tolong! Teriak Putri di antara tangis terputus-putus, namun Ardi tetap terkurung di ruang kerjanya yang kedap suara, tidak menyadari kekerasan yang terjadi di taman rumahnya sendiri. Vania menatap Sari yang diseret lalu tersenyum tipis, kemudian memandang para karyawan lain dengan dingin. Ada lagi yang mau membela pencuri itu? Tantangnya, tetapi tak seorang pun bergerak karena rasa takut melumpuhkan lebih kuat daripada rantai. Bagus, kata Vania sambil merapikan blus sutranya. Awasi dia saat mengambil barang-barangnya di kamar. Jangan biarkan dia membawa satu jarum pun milik keluarga ini. Periksa tasnya, periksa sakunya, bahkan sepatunya jika perlu. Aku ingin dia pergi hanya dengan pakaian di tubuhnya agar dia merasakan bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Dengan mata penuh air mata, Sari berhenti melawan karena sadar pertempuran fisik telah kalah. Ia menatap Putri untuk terakhir kalinya dari kejauhan. Sosok kecil berpakaian merah muda yang menangis di tengah taman hijau luas, sendirian sepenuhnya, dan pemandangan itu lebih menyakitkan daripada penghinaan publik, tuduhan pencurian, maupun kekuatan kasar para penjaga. Bertahanlah, sayangku, bertahanlah. Gumam Sari pada dirinya sendiri ketika didorong menuju bangunan servis untuk mengambil sedikit barang miliknya di bawah tatapan mengawasi dan mengejek dari algojonya. 15 menit kemudian, adegan berpindah ke pintu utama villa. Ardi akhirnya keluar dari ruang kerjanya bukan karena suara, melainkan karena keheningan tegang dan tidak wajar yang menyelimuti rumah. Di lobi marmer, Sari berdiri di samping koper tua usang dan kantong plastik berisi barang-barang yang tidak muat, sementara para penjaga menunggu perintah akhir untuk mengantarnya ke jalan. Vania berdiri di tangga mengawasi dari atas seperti ratu yang menyaksikan eksekusi. Ardi menuruni anak tangga terakhir sambil merapikan dasinya,
Merasa tidak nyaman melihat Sari yang tampak kalah namun tetap menegakkan kepala. Rasa bersalah menusuk tetapi ia berusaha menenangkannya dengan pikiran bahwa ia hanyalah pencuri demi keamanan putri. Ini pesangonmu, kata Ardi sambil menyerahkan amplop putih berisi uang lebih banyak dari ketentuan hukum sebagai cara membeli ketenangan hatinya sendiri. Ini untuk masa kerjamu, ambil dan pergilah. Sari menatap amplop tebal itu. Uang itu bisa membuatnya hidup berbulan-bulan dan membantu keluarganya yang sakit di desa. Tetapi menerimanya terasa seperti menerima suap untuk bungkam. Sehingga perlahan ia mengangkat tangan dan bukannya mengambil amplop, ia justru mendorong tangan Ardi kembali. Saya tidak ingin uang Anda, Tuan Ardi, ucap Sari tegas hingga suaranya bergema di lobi tinggi. Pekerjaan saya di sini tidak dibayar dengan uang, melainkan dengan senyum putri Anda, satu-satunya cahaya di rumah yang begitu gelap ini. Simpan uang Anda dan gunakan untuk membayar seseorang yang tahan terhadap kebohongan tunangan Anda. Karena cinta tidak bisa Anda beli dengan uang. Ardi terdiam kaku dengan amplop menggantung di udara. Tak pernah ada yang menolak uangnya ataupun berbicara sejujur itu padanya. Kurang ajar, teriak Fania dari tangga dengan marah. Sudah pencuri, masih sombong, usir dia sekarang juga. Ardi. Pada saat itu terdengar bunyi benturan tumpul diikuti suara logam tongkat yang menghantam lantai, lalu Putri muncul di koridor yang terhubung dengan taman. Berjalan sendiri sambil tersandung perabot, rambutnya berantakan dan wajahnya bengkak karena terlalu banyak menangis setelah berhasil lolos dari pengawasan Koki. Sari, teriak gadis itu sambil merentangkan tangan, aku mendengar suaramu, jangan pergi. Ardi menatap putrinya yang bertelanjang kaki, rapuh dan kacau secara emosional, naluri ayahnya sempat bangkit sekejap. Putri, kembali ke kamarmu, kata Ardi mencoba terdengar tegas, namun suaranya goyah. Tidak. Putri terus maju, membentur pinggulnya ke meja kecil tanpa berhenti. Ayah, tolong jangan usir dia. Dia adalah mataku, dia melindungiku dari monster, Fania jahat, Fania mencubitku. Ardi menoleh ke arah Fania yang menuruni tangga dengan ekspresi sedih penuh sandiwara. Oh, Ardi, lihat apa yang dilakukan wanita itu, kata Fania sambil menggeleng dramatis. Dia telah memanipulasi gadis malang ini sampai sekarang dia mengarang tuduhan mengerikan tentang aku. Ini jelas kasus manipulasi emosional, Putri sakit, pikirannya rapuh seperti matanya, dia butuh disiplin dan struktur, bukan pembantu yang menjejalkan fantasi dan ketakutan ke kepalanya. Ardi menatap Sari, lalu Fania, dan akhirnya putrinya yang berpegangan pada kaki pembantu itu seperti korban kapal karam pada sepotong papan. Konflik batin jelas terlihat karena sebagian hatinya tahu putri tidak berbohong. Anak kecil tidak berbohong seperti itu. Tetapi mengakuinya berarti mengakui bahwa ia telah membawa seorang penyiksa ke dalam hidupnya dan berarti mengakui kegagalannya sebagai ayah dan sebagai pria. Dan Ardi terlalu bangga untuk menerima kegagalan itu. Lebih mudah mempercayai kebohongan yang nyaman daripada kebenaran yang menyakitkan, maka sekali lagi ia menutup mata terhadap kenyataan. Pisahkan mereka, perintah Ardi dengan suara mati. Tidak, ayah, jerit Putri ketika salah satu penjaga mengangkatnya untuk menjauhkannya dari Sari. Kali ini Sari tidak melawan karena tahu kekerasan hanya akan semakin menakuti anak itu. Ia cepat berlutut sebelum benar-benar dijauhkan dan mencium tangan kecil Putri yang terulur ke arahnya. Aku mencintaimu, sayangku, jadilah berani, ingat kamu kuat, jangan biarkan mereka memadamkan cahayamu, bisik Sari dengan tergesa. Keluarkan dia, teriak Ardi tak sanggup menanggung pemandangan itu lebih lama. Rasa sakit di dadanya tak tertahankan tetapi harga dirinya menjadi baju zirah yang berat. Para penjaga mendorong Sari menuju pintu utama, gerbang kayu besar terbuka, sinar matahari sore di luar berlawanan dengan dinginnya pendingin udara di dalam. Sari melangkah ke ambang pintu lalu berhenti dan menoleh menatap Ardi untuk terakhir kalinya. Tidak ada kebencian di matanya, hanya kesedihan mendalam dan rasa iba pada pria kaya yang begitu miskin jiwanya. Hati-hati, Tuan Ardi, kata Sari dengan suara seperti ramalan, kebutaan putri Anda adalah fisik dan masih bisa disembuhkan dengan hati. Tetapi kebutaan Anda adalah kebutaan jiwa. Dan itulah yang akan menghancurkan keluarga ini jika Anda tidak segera membuka mata. Keluar, teriak Fania sambil tertawa gugup,
dan gerbang pun tertutup dengan dentuman keras seperti palu hakim menjatuhkan vonis. Di dalam rumah, suara pintu bergema di dinding. Putri menjerit kesakitan dengan suara yang hampir tak manusiawi lalu mendadak diam lemas di pelukan penjaga. Seolah jiwanya ikut keluar bersama Sari. Sementara Ardi tetap berdiri menatap ukiran kayu pintu yang tertutup rapat. Amplop berisi uang masih tergenggam di tangan Ardi, kusut dan terasa kotor. Sementara ia menatap Vania yang menghela napas lega sambil merapikan rambutnya. Akhirnya damai, ujar Vania sambil tersenyum. Sekarang kita bisa mulai dari awal. Sayang, aku akan mencari sekolah asrama terbaik untuk Putri. Tempat dia belajar disiplin dan tata krama, itu yang terbaik untuk semua. Kata sekolah asrama menghantam hati Ardi. Namun ia tidak berkata apa-apa. Tubuhnya kaku karena jauh di lubuk perutnya ada suara gelap yang berbisik bahwa ia baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya dan mungkin sudah terlambat memperbaikinya. Namun takdir yang kejam hendak menunjukkan bahwa mimpi buruk ini baru saja dimulai. Dentuman gerbang kayu yang tertutup bukanlah akhir konflik, melainkan awal bencana sebenarnya. Karena tepat ketika pintu tertutup meninggalkan Sari di luar, tubuh kecil Putri yang lemas di pelukan penjaga tiba-tiba mulai kejang hebat. Bukan gerakan halus tetapi hentakan listrik yang menakutkan, matanya memutih dan busa tipis muncul di bibirnya. Stres ekstrim, kepanikan, dan rasa sakit akibat perpisahan meruntuhkan sistem sarafnya yang rapuh. "Tuan, anak ini," teriak penjaga bertubuh besar yang terlatih menghadapi penyusup namun tak berdaya menghadapi rapuhnya anak sakit. Wajahnya dipenuhi ketakutan murni saat merasakan hidup itu seakan lepas dari tangannya. Ardi yang masih memproses kepergian Sari menoleh dan saat melihat putrinya kejang, dunianya seolah berhenti. Waktu terasa melambat dengan menyakitkan, semua uang, perusahaan, dan kekuasaannya runtuh dalam sekejap karena ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia membeku dengan tangan gemetar di udara. Takut menyentuh putrinya dan malah melukainya lebih parah. "Lakukan sesuatu," raung Ardi dengan suara patah penuh putus asa. "Telepon ambulans, Vania, tolong dia." Namun Vania yang tadi tersenyum lega justru melompat mundur dengan ekspresi jijik naluriah, tidak mendekati anak itu bahkan melindungi blus sutra putihnya seolah Putri adalah sumber kotoran. "Menjijikan," jerit Vania menutup mulutnya. "Letakkan dia di lantai. Jangan kotori karpetku, cepat ambil lap." Reaksi dingin tanpa naluri keibuan itu menghantam kesadaran Ardi seperti palu. Namun kepanikan tak memberinya waktu mencerna. Penjaga yang gugup mencoba menurunkan anak itu ke lantai marmer dingin. "Jangan dibenturkan," teriak Ardi sambil berlutut di samping putrinya, tak tahu harus menahan lidahnya, memeluknya, atau berlari mencari bantuan, merasa menjadi pria paling tak berdaya di dunia. Saat itulah dentuman keras mengguncang pintu utama, bukan ketukan biasa melainkan hantaman seseorang yang memaksa masuk. "Buka pintunya," teriak suara Sari dari luar menembus kayu tebal. "Saya tahu apa yang terjadi. Biarkan saya masuk atau dia akan tersedak." Sari ternyata tidak pergi. Ketika ia mendengar keheningan tiba-tiba diikuti jeritan panik, naluri keibuannya, karena itulah dirinya, seorang ibu tanpa ikatan darah, membuatnya tetap berdiri di ambang gerbang. Ia tahu Putri memiliki riwayat krisis saraf berat dan tahu persis apa yang harus dilakukan. Ardi menatap putrinya yang mulai membiru karena kekurangan napas, lalu menatap Vania yang berdiri jauh sambil berteriak memberi perintah tak berguna pada para pelayan, dan akhirnya menatap pintu. "Buka," perintah Ardi kepada penjaga lain, "biarkan dia masuk sekarang juga." Penjaga membuka gerbang dan Sari masuk seperti badai biru. Ia tidak menatap Ardi, tidak menatap Vania. Ia tidak peduli dengan pemecatan maupun penghinaan 5 menit lalu. Ia langsung menjatuhkan diri ke lantai marmer dan meluncur hingga mencapai Putri. "Lepaskan dia, beri saya ruang," perintah Sari dengan wibawa yang belum pernah dilihat Ardi sebelumnya. Dengan gerakan tepat dan penuh kasih, Sari memiringkan tubuh anak itu, membuka jalan napasnya, lalu memijat titik-titik tertentu di leher dan tangan kecilnya sambil berbisik lembut di telinganya dengan suara yang menjadi satu-satunya jangkar Putri di dunia. "Aku di sini, sayang, Mama Sari di sini. Bernapaslah, ikuti suaraku, ya, keluarkan napas perlahan." Perlahan, seperti keajaiban, kejang itu mereda, warna kembali ke pipi Putri. Napasnya stabil walau ia tetap tak sadarkan diri karena kelelahan.
Ruangan tenggelam dalam keheningan mencekam, hanya terdengar napas berat Ardi dan tangis tertahan Sari saat membelai rambut basah keringat gadis itu. Fania memecah keheningan tanpa mampu membaca suasana. Baiklah, dramanya sudah selesai, katanya sambil merapikan rok dan kembali pada sikap angkuh. Sekarang setelah dia menjalankan peran perawat, usir dia lagi. Kamu tidak mau dia tetap di sini setelah mencuri, bukan, Ardi? Suruh dia pergi. Tangan Sari yang membelai lengan anak itu tiba-tiba membeku. Sesuatu berubah di matanya, tidak ada lagi rasa takut atau kepasrahan. Ia bangkit perlahan dari lantai, meninggalkan Putri tertidur aman di atas karpet, lalu berbalik menghadap Ardi dengan bahu tegak dan amarah yang adil memenuhi ruangan. Saya akan pergi, Tuan, ucap Sari dengan suara setajam baja dingin. Saya akan pergi karena Anda pemilik rumah ini dan semua yang ada di dalamnya. Tetapi saya tidak akan pergi sebelum Anda melihat mengapa putri Anda mengalami krisis seperti ini. Saya tidak akan pergi sebelum Anda mengetahui kebenaran yang selama berbulan-bulan Anda abaikan karena terlalu sibuk menghasilkan uang. Diam. Keamanan, keluarkan dia, teriak Fania melangkah maju, menyadari bahaya di mata pembantu itu. Tidak ada yang menyentuh saya, bentak Sari dengan kekuatan hingga para penjaga mundur. Anda akan melihat, Tuan Ardi, Anda akan melihat apa yang dilakukan tunangan sempurna Anda ketika Anda tidak ada. Sebelum siapapun sempat menghentikan, Sari kembali berlutut di samping anak yang tertidur dan dengan kelembutan namun tekad kuat ia mengangkat lengan gaun merah muda pucat milik Putri. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan anak itu, seru Fania mencoba menghentikannya. Tetapi Ardi menahan langkahnya dengan satu tangan, rasa ingin tahu dan ketakutan yang tumbuh memaksanya untuk melihat. Ketika lengan gaun itu tersingkap hingga bahu, napas tercekat keluar dari tenggorokan Ardi, yang dilihatnya bukan kulit halus seorang anak melainkan peta penderitaan. Memar berbagai warna, ungu gelap, kuning lama, hijau yang sedang sembuh, dan yang paling mengerikan bukan warnanya tetapi bentuknya, bekas jari mencengkeram daging lembut, bekas cubitan yang terpelintir, dan luka bakar kecil berbentuk lingkaran seperti ujung alat catok rambut panas. Lihat baik-baik, Tuan, kata Sari sambil menunjuk memar segar berbentuk ibu jari di lengan Putri. Yang ini dibuat hari ini di taman sebelum Anda datang karena anak itu menumpahkan air. Dan lihat yang ini, lanjut Sari sambil sedikit mengangkat rok gaun di kaki gadis itu. Ini dari minggu lalu karena dia tidak menemukan kamar mandi tepat waktu. Kaki Ardi terasa lemas hingga ia berlutut di samping putrinya. Dunia berputar tanpa kendali. Lihat dia, desak Sari sambil menangis penuh amarah. Saya tidak mencuri bros Anda, Tuan. Saya mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dan menyembunyikannya untuk membeli tiket agar bisa membawa anak ini pergi jauh dari sini. Jauh dari dia, karena saya tahu Anda tidak akan percaya. Karena saya tahu Anda buta oleh cinta pada wanita itu. Saya tidak mencuri perhiasan. Saya mencoba mencuri anak ini dari kematian. Pengakuan itu jatuh seperti batu besar di ruangan, mengubah makna segalanya. Yang disebut pencurian bukan keserakahan melainkan upaya penyelamatan putus asa, dan pelaku kekerasan bukan pembantu melainkan calon istri. Dengan tangan gemetar, Ardi menyentuh salah satu memar di lengan putrinya, kulit itu terasa hangat bahkan saat ia tertidur, dan Putri meringis kesakitan hanya oleh sentuhan lembut itu. Refleks dari berbulan-bulan penderitaan diam-diam yang memecahkan hati Ardi menjadi ribuan keping tak terperbaiki. Ia mengangkat wajah, matanya merah penuh air mata tertahan. Dan kali ini ia tidak menatap Sari melainkan Fania. Wanita elegan itu pucat, terpojok di dekat pegangan tangga, topeng kesempurnaannya meleleh di bawah panas bukti tak terbantahkan. Tak ada lagi tempat bersembunyi karena tanda-tanda di kulit anak itu adalah tuduhan tertulis dengan darah dan rasa sakit. Jelaskan, bisik Ardi dengan suara rendah berbahaya yang datang dari sisi paling gelap dirinya. Jelaskan mengapa putriku memiliki bekas tanganmu di kulitnya. Fania mencoba tertawa tetapi hanya keluar suara histeris patah. Ardi, jangan konyol, kamu tahu bagaimana Putri. Dia buta, dia menabrak apa saja. Ceroboh, jatuh dari tempat tidur, menabrak pintu, memar itu karena jatuh, wanita itu memanipulasimu, mungkin dia melukis kulit anak itu. Dia menabrak perabot, potong Sari dengan nada penuh hina.
Apakah perabot punya sidik jari, Nyonya? Apakah pintu mencubit bagian dalam lengan di tempat yang tidak mungkin terkena benturan saat jatuh? Sari memutar perlahan lengan putri untuk memperlihatkan bagian dalam biceps yang lembut, dan di sana tampak jelas bekas kuku berbentuk setengah lingkaran. Luka kecil akibat tekanan kejam yang sengaja menimbulkan rasa sakit tanpa meninggalkan bekas mencolok dari luar. Ini bukan kecelakaan, ujar Sari menatap langsung mata Ardi. Ini penyiksaan yang sistematis, setiap hari. Setiap kali Anda bepergian, setiap kali Anda pulang terlambat, anak ini hidup di neraka. Tuan, dia tidak menangis karena Anda pergi. Dia menangis karena harus tinggal sendirian bersama dia. Ardi bangkit berdiri. Perubahan di wajahnya mengerikan, kesedihan berubah menjadi kejelasan brutal saat semua potongan teka-teki tiba-tiba menyatu. Sifat tertutup putri, hilangnya nafsu makan, ketakutannya pada suara keras, desakan Fania agar ia dikirim ke sekolah asrama khusus, bukan untuk mendidik tetapi untuk menyingkirkan bukti, untuk menghapus masalah agar bisa menikmati kekayaan tanpa beban. Kamu bilang kamu mencintainya seperti anak sendiri, kata Ardi melangkah mendekati Fania perlahan seperti predator mengejar mangsanya, sementara Fania mundur hingga menabrak dinding. Aku mencoba, teriak Fania kehilangan kendali dan memperlihatkan sifat aslinya, tapi itu mustahil. Itu beban. Ardi, lihat saja dia tidak berguna, merusak segalanya, mengotori segalanya, selalu butuh bantuan, kamu tidak perlu menghadapinya sepanjang hari. Kamu pergi ke kantor mewahmu, aku yang harus menahan air liurnya dan tatapan matanya yang mati menatapku, kata Fania dengan kejam. Keheningan setelah kata-kata itu memekakan telinga hingga Fania menutup mulutnya sendiri saat menyadari pengakuannya. Karena dalam keputusasaan ia telah mengungkap kebencian terdalamnya pada anak itu. Ardi berhenti setengah meter darinya, mencium aroma parfum mahal yang dulu memabukkan namun kini membuatnya mual. Tatapan matanya yang mati, ulang Ardi dengan nyeri tajam di dada, jadi begitulah kamu melihatnya, seperti benda rusak. Ardi, mengertilah, pinta Fania mencoba menyentuhnya, aku melakukannya demi kita, agar kita punya hidup normal. Anak itu menghalangi kebahagiaan kita, dia harus berada di tempat khusus bersama orang-orang sepertinya. Jauh dari orang-orang terhormat, aku melindungi masa depan kita. Orang-orang terhormat, gumam Ardi sambil tertawa pahit tanpa cahaya di mata. Satu-satunya orang terhormat di rumah ini baru saja diseret oleh penjagaku dan dituduh pencuri saat menyelamatkan nyawa putriku. Ia berbalik tajam membelakangi Fania, tak sanggup menatapnya lagi tanpa kehilangan kendali. Lalu berjalan ke arah Sari yang masih berlutut menjaga putri seperti singa betina terluka. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Ardi benar-benar melihat Sari, bukan seragam kotor, bukan rambut berantakan, bukan tangan kasar, melainkan martabat dan cinta tanpa syarat yang tak pernah ia berikan. Melihat bagaimana wanita itu menempatkan tubuhnya di antara pukulan dan putrinya, menerima hinaan agar putri tidak menerima cubitan. Membuat Ardi merasa kecil dan miskin jiwa di tengah kemewahan marmer. Sari, kata Ardi dengan suara pecah, bukan suara majikan tetapi suara ayah yang malu. Sudah berapa lama ini terjadi? Sari menatap dengan mata basah tanpa nada menyalahkan, hanya kesedihan lelah. Sejak pertunangan diumumkan, Tuan, anak itu berkali-kali mencoba memberitahu Anda, tapi Anda selalu sibuk di telepon atau menyuruhnya menghormati ibu barunya. Akhirnya dia belajar lebih baik diam dan menahan daripada berbicara pada dinding. Jadi saya menjadi perisainya, jika dia ingin memukul anak itu, dia harus melewati saya. Itulah sebabnya Fania membenci saya dan menuduh saya mencuri. Karena saya satu-satunya penghalang agar dia tidak sepenuhnya menghancurkan anak itu. Ardi menutup mata dan dua air mata berat jatuh di pipinya. Ia teringat saat putri masuk ke ruang kerjanya dan ia dengan lembut mengusirnya sambil berkata ayah sedang bekerja. Teringat ketika anak itu berkata tidak suka Fania dan ia menjawab bahwa nanti akan terbiasa. Menyadari bahwa ia telah menjadi kaki tangan karena kelalaiannya adalah senjata yang dipakai Fania. Saat itu putri bergerak lemah di lantai dan merintih pelan. Sari, aku takut, gelap, gumamnya setengah sadar. Jangan takut, burung kecil, semuanya sudah berlalu, jawab Sari cepat sambil menggenggam tangannya. Ardi berlutut ingin menyentuh putrinya namun merasa tak berhak karena tangannya kotor oleh rasa bersalah. Sari,
Ujar Ardi menatap wanita sederhana itu dengan tegas, angkat dia, bawa ke kamarku, itu satu-satunya yang memiliki kunci pengaman, kunci dirimu bersamanya dan jangan biarkan siapapun masuk. Dan Anda? Tanya Sari terkejut oleh perintah itu. Ardi berdiri dan merapikan jasnya, wajahnya berubah lagi, rasa sakit mengeras menjadi tekad dingin mutlak, ia berbalik ke arah Fania yang gemetar di dekat tangga dan berkata dengan suara beku, "Aku harus membuang sampah." Kalimat itu menggantung di udara, syarat ancaman yang tak terbantahkan. Fania langsung memahami bahwa dalam 1 detik ia bukan hanya kehilangan pertunangan, uang, dan rumah, tetapi juga telah membangunkan musuh yang sangat berbahaya. Sang miliarder telah mendapatkan kembali penglihatannya, dan apa yang ia lihat sekarang menuntut keadilan yang cepat dan kejam. Tanpa menunggu perintah kedua, Sari mengangkat Putri ke dalam pelukannya dengan kekuatan yang tampak luar biasa untuk tubuhnya yang kurus dan lelah oleh kerja. Meski berusia 7 tahun, Putri terasa sangat ringan karena kecemasan dan ketakutan yang terus-menerus telah merampas nafsu makannya selama berbulan-bulan. Sesuatu yang disadari Ardi dengan nyeri tajam di dadanya saat melihat mereka. Sari menyandarkan kepala gadis kecil itu di bahunya dan menutup telinganya dengan lembut agar tidak mendengar apapun lagi. Ia melangkah menaiki tangga marmer, sepatu tuanya yang usang kontras dengan kemewahan rumah, namun saat itu ia berjalan dengan kewibawaan seorang ratu, menaiki anak tangga dengan martabat seseorang yang tahu ia sedang membawa harta paling berharga di kerajaan dalam pelukannya. Ardi tetap diam di tengah lobi, mengikuti dengan tatapan naiknya wanita yang baru saja ia pecat kurang dari setengah jam lalu. Melihat bagaimana Sari membisikkan kata-kata lembut di telinga Putri, mencium dahinya, dan bagaimana kehadirannya saja seperti obat penenang bagi sistem saraf putrinya yang hancur. Untuk pertama kalinya, tirai emas yang menutupi mata Ardi benar-benar runtuh. Ia menatap sekelilingnya, melihat vas impor, lukisan asli di dinding, karpet Persia, semua yang ia kejar dengan bekerja 12 jam sehari. Dan tiba-tiba semuanya tampak seperti sampah, dingin dan tak berguna. Tidak satupun benda itu mampu memeluk Putri saat mimpi buruk datang. Tidak satupun rekening ban mampu menghapus air matanya. Ia telah membangun kastil kaca tetapi membiarkan putrinya hidup di penjara es. Ardi, suara Fania memecah lamunannya. Ia menurunkan pandangan dari tangga ke wanita yang berdiri beberapa meter darinya, yang sedang merapikan rambut di depan cermin ruang masuk, mencoba memulihkan citra sempurnanya, membersihkan noda hayalan di blusutranya seolah-olah kenyataan kotor tentang sakitnya Putri telah mencemarinya. Kontras itu begitu brutal. Ardi menatap tangan Fania, manikur Perancis sempurna, kulit halus, dihiasi cincin berlian, tangan yang tak pernah bekerja, hanya tahu meminta dan menunjuk, tangan yang kini ia tahu mampu mencubit kulit lembut anak buta hingga meninggalkan bekas. Lalu ia teringat tangan Sari, merah karena deterjen, kuku pendek, kasar, namun tangan kasar itu yang menopang putrinya dengan kelembutan tak terbatas, tangan kotor itu justru satu-satunya yang bersih di seluruh rumah. Gelombang mual menyergapnya saat menyadari ia hampir menikahi monster yang menyamar sebagai putri. Sementara memperlakukan malaikat yang menjaga putrinya tetap hidup seperti sampah. "Kau benar-benar membiarkan dia naik ke kamar pribadimu?" Tanya Fania dengan nada jijik, kembali pada sikap superior setelah bahaya kejam berlalu. Tempat tidur itu seperai kato Mesir, Ardi, anak itu tadi mengiler dan wanita itu berbau dapur, mereka akan merusak suasana. Ardi menatapnya tanpa berkedip, otaknya memutar ulang setiap momen 6 bulan terakhir. Putri tidak mau makan hari ini, dia manja, kata Fania dulu, padahal bohong karena Putri takut makan sebab terus dikritik. Putri jatuh dari tangga, dan kini ia tahu kebenarannya jauh lebih kejam. Dia begitu ceroboh, kata Fania dulu, tetapi itu bohong, karena dialah yang mendorongnya, dan pikiran itu membekukan darah Ardi. Kita harus mengirimnya ke Swiss, ada sekolah asrama yang bagus di sana, tempat dia tidak akan merepotkan, maksudku, tempat dia akan belajar, ia bersikeras waktu itu. Kini semuanya tampak jelas bagi Ardi. Sebuah rencana dingin dan terhitung untuk mengasingkan anak itu. Menghapusnya dari persamaan hidup mereka. Dan dia, sang pengusaha hebat, hiu finansial yang ditakuti semua orang, ternyata hanya menjadi alat bodoh, kaki tangan diam-diam dalam penyiksaan putrinya sendiri.
Rasa bersalah berubah menjadi sesuatu yang lebih padat dan panas, amarah vulkanik naik dari kakinya, memenuhi seluruh tubuhnya, bukan sekadar marah tetapi dorongan primitif untuk menghancurkan ancaman di hadapannya. Ardi berjalan perlahan ke meja kecil tempat Vania meletakkan tas desainer miliknya. Tanpa sepatah kata ia membalikan tas itu dan seluruh isinya jatuh di lantai marmer dengan suara kosmetik, kunci, dan ponsel berhamburan. "Apa yang kamu lakukan?" teriak Vania terkejut. "Makeup itu mahal sekali, kamu sudah gila." Ardi menendang barang-barang itu, menyebarkannya sambil mencari sesuatu dengan tatapan tajam, namun tidak menemukannya. Lalu ia teringat dan mendekati Vania, yang mundur selangkah, gentar melihat kegelapan di mata tunangannya. "Bros itu?" kata Ardi dengan suara sangat rendah hingga membuat kulit Vania merinding. "Bros yang katanya dicuri Sari, berikan padaku." Vania refleks menutup dadanya, melindungi perhiasan yang baru ia pasang kembali beberapa menit lalu. "Aku yang memegangnya. Sayang, aman di sini, jangan khawatir, semuanya sudah lewat. Yang penting kita menyingkirkan wanita itu dan mencari bantuan profesional untuk anak itu. Aku kenal agen perawat yang, berikan padaku," ulang Ardi sambil mengulurkan tangan terbuka, bukan permintaan melainkan perintah mutlak. Dengan tangan gemetar, Vania melepas bros dari blusnya dan meletakkannya di telapak tangan Ardi, yang langsung mengepalkan tangan sekuat tenaga hingga logamnya menusuk kulit. Rasa sakit fisik itu justru ia syukuri karena membuatnya tetap waras. "Perhiasan ini," kata Ardi menatap bros zamrud itu, "nilainya lebih besar dari gaji Sari selama 5 tahun, dan kamu menuduh wanita yang tidak punya apa-apa, yang mengirim setiap rupiah untuk keluarganya. Mencuri ini hanya untuk menutupi bahwa kamu menyiksa seorang anak buta." Ia mengangkat kepala dan menatap lurus ke mata Vania. "Kamu miskin, Vania, wanita paling miskin yang pernah kutemui." Kata-kata itu menghantam titik terlemah Vania. Egonya, topeng korban manisnya hancur total dan memperlihatkan keburukan di baliknya. "Miskin?" desis Vania sambil menegakkan tubuh dan kembali pada kesombongan beracun. "Akulah yang memberi kelas pada kamu dan keluargamu yang baru kaya. Akulah yang mencoba menata kebun binatang yang kamu sebut rumah ini. Seharusnya kamu berterima kasih. Aku mencoba mendidik anak liar itu karena kamu terlalu pengecut untuk mengakui bahwa dia lahir cacat." Udara di ruangan seolah membeku. Kata "cacat" menggema di dinding. Telinga Ardi berdenging, ia melangkah mendekat dengan jarak berbahaya. "Ulangi," tantang Ardi dengan suara bergetar bukan karena takut tetapi karena menahan diri agar tidak mencekiknya. "Ulangi apa yang baru saja kamu katakan tentang putriku." Merasa terpojok dan sadar perantunangan manisnya tak lagi berguna, Vania memutuskan memainkan kartu terakhirnya. Kebenaran brutal. Ia berpikir jika ia menunjukkan kenyataan praktis kepada Ardi, sebagai pria bisnis ia akan mengerti. "Itu kenyataannya. Ardi," teriak Vania histeris sambil melambaikan tangan. "Lihat dia, 7 tahun dan tidak bisa melakukan apapun sendiri. Mengompol, ketakutan, berteriak, menangis, merusak barang. Menurutmu itu hidup? Menurutmu aku, wanita muda dan cantik, pantas menghabiskan hari membersihkan ingus dan menuntun anak buta di taman? Aku menikah denganmu untuk bepergian, menikmati hidup, bukan untuk menjadi pengasuh kesalahan genetikmu." Ardi menutup mata sesaat, pengakuan itu mengerikan sekaligus membebaskan, tidak ada lagi keraguan atau pembenaran, musuh berdiri tepat di depannya dan baru saja menyatakan perang terhadap darahnya sendiri. "Putriku bukan kesalahan," kata Ardi membuka mata, kini kering dan dingin seperti baja. "Putriku adalah anak yang kehilangan ibunya, kehilangan penglihatannya, dan hampir kehilangan ayahnya karena terlalu sibuk membeli perhiasan untuk seekor ular, tapi itu sudah berakhir." Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan kotak kecil beludru yang ia bawa sejak pagi, hadiah kejutan berupa anting yang serasi dengan cincin pertunangan. Menatap kotak itu sejenak lalu melemparkannya dengan jijik ke sudut ruang tamu tanpa membukanya. "Selesai, Vania, semuanya, pertunangan, pernikahan, hidupmu di rumah ini, aku ingin kamu pergi sekarang." Vania tertawa gugup tak percaya sambil menyilangkan tangan. "Kamu tidak serius? Kamu mau mengusirku? Karena beberapa memar? Anak-anak memang jatuh. Ardi, kamu tidak punya bukti bahwa aku pelakunya. Jika ke pengadilan aku akan bilang itu ulah Sari.
Aku akan bilang dia menjebakku. Menurutmu siapa yang akan mereka percaya? Vania Montemayor atau perempuan desa tanpa pendidikan? Ancaman itu menjadi tetes terakhir yang meluapkan segalanya. Bahkan setelah terbongkar ia masih siap menghancurkan hidup Sari hanya karena dendam. Ardi melangkah hingga hanya beberapa sentimeter dari wajahnya, tubuhnya menjulang seperti dinding kemarahan yang tertahan. Aku tidak butuh hakim, Vania, ucap Ardi dingin, aku Ardi Castillo, aku punya cukup uang untuk menenggelamkanmu dalam pengacara sampai cucumu masih membayar biayanya. Tapi itu tidak perlu karena ada kamera. Wajah Vania langsung pucat, warnanya hilang dari pipi, tampak seperti lilin sakit. Kamera? Bisiknya. Aku memasang sistem keamanan baru minggu lalu di taman dan lorong, bohong Ardi dengan tenang, ia belum melakukannya tetapi tahu cara bermain poker. Melihat ketakutan di mata Vania dan sadar tebakannya tepat, aku belum memeriksanya karena aku percaya padamu. Tapi sekarang aku akan menikmati melihat setiap detik, dan kujanji, Vania, jika kulihat kau menyentuhnya sekali saja, bukan polisi yang akan datang, aku sendiri yang memastikan kau tidak akan pernah lagi menginjak klub sosial, restoran, atau rumah terhormat manapun di negeri ini. Semua orang akan tahu siapa dirimu, seorang penyiksa anak. Vania terengah sambil menutup mulutnya, reputasi adalah satu-satunya hal yang ia pedulikan lebih dari uang. Dan ancaman kehancuran sosial itu jauh lebih menakutkan baginya daripada ancaman fisik apapun. Kamu tidak akan melakukan itu? Gagap Vania mundur ke arah pintu hingga tersandung langkahnya sendiri. Kamu mencintaiku? Kamu bilang mencintaiku. Aku mencintai topengnya, koreksi Ardi dengan keras, tetapi yang ada di baliknya membuatku muak. Ia menunjuk pintu utama yang masih terbuka setelah Sari tadi masuk tergesa. Keluar? Dan jangan sekalipun mencoba naik untuk berkemas, barang-barangmu akan kukirim dalam kantong sampah, karena di sanalah tempatnya. Cincinku, teriak Vania panik, berpegangan pada satu-satunya hal materi yang bisa ia selamatkan, cincin itu milikku, itu hadiah. Ardi menatap tangan kiri Vania, berlian itu berkilau di bawah lampu gantung. Cincin itu simbol komitmen, kata Ardi melangkah maju memaksanya mundur hingga ke ambang pintu. Kamu yang menghancurkan komitmen itu saat menyiksa putriku, cincin itu melambangkan keluargaku dan kamu bukan keluarga. Kamu adalah musuh. Ia mengulurkan tangan terbuka menunggu. Vania menatap tangan itu, lalu wajah dingin tanpa ampun di depannya, melirik ke arah tangga tempat ia tahu Sari sedang menenangkan putri, dan merasakan gelombang kebencian sekaligus ketakutan. Sadar ia telah kalah. Dengan gerakan kasar penuh amarah, ia mencabut cincin itu dari jarinya hingga kulitnya tergores, lalu melemparkannya ke lantai di kaki Ardi. Bunyi logam mengenai marmer menjadi suara penutup hubungan mereka. Kamu akan menyesal, Ardi, desis Vania dengan mata penuh air mata kemarahan. Kamu akan hidup sendirian dengan anak butamu dan pembantumu. Kalian akan jadi bahan tertawaan masyarakat, miliarder dan pembantu. Betapa memalukan, kamu menukarku dengan seorang bukan siapa-siapa. Aku lebih memilih menjadi bahan tertawaan daripada menjadi algojo bagi putriku. Jawab Ardi tenang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Ia membungkuk mengambil cincin itu. Menatapnya bukan dengan nostalgia melainkan seperti tumor yang baru saja diangkat. Pergi, kata Ardi sambil berdiri. Dan berdoalah saat aku memeriksa rekaman kamera nanti tidak kutemukan sesuatu yang tak termaafkan. Karena jika kutemukan, aku sendiri yang akan mencarimu. Vania tidak menunggu lebih lama. Ketakutan akan aib publik dan tatapan tajam Ardi sudah cukup, ia berbalik dan berlari keluar pintu utama, hak sepatunya berderap di jalan masuk, melarikan diri dari tempat kejahatan, meninggalkan ambisi besarnya dan hanya membawa kepahitan. Ardi tetap berdiri di pintu melihat mantan tunangannya masuk ke mobil sportnya dan melaju dengan ban berdecit hingga menghilang di balik gerbang. Lalu keheningan kembali menyelimuti rumah, tetapi kali ini bukan sunyi berat dan gelap, melainkan sunyi bersih setelah badai ganas. Ia menutup pintu, mengunci palang, menarik napas panjang seolah baru pertama kali bernapas bebas dalam berbulan-bulan. Tubuhnya terasa remuk seperti habis bertarung sungguhan. Ia melonggarkan dasi, menjatuhkan jas ke lantai, lalu menoleh ke tangga. Di atas sana, di kamarnya, ada satu-satunya hal yang penting. Penebusannya tidak ada pada uang atau status,
Tetapi di sana, ketakutan dan terluka, menunggu ayah yang akhirnya memilih hadir. Ardi mulai menaiki tangga, setiap langkah adalah janji, ia akan memperbaiki semuanya, menyembuhkan luka kulit dan luka jiwa, dan ia tahu persis siapa yang akan membantunya. Bukan dokter mahal atau psikolog elit, melainkan wanita dengan tangan kasar dan seragam biru. Perjalanan panjang menuju rumah dimulai dari keheningan yang mengikuti kepergian Vania, sebuah cermin yang memaksanya melihat kebenaran dirinya sendiri. Sendirian di lobi, Ardi merasakan beban rumah itu menekan bahunya. Dinding-dinding tinggi yang dulu dibangun untuk mengesankan mitra bisnis dan teman klub kini terasa seperti tembok benteng kesepian. Ia menengadah ke arah balkon lantai 2, jalan menuju kamar utama belum pernah terasa sepanjang dan seterjal ini. Ardi mulai menaiki tangga, kakinya yang biasa berlari dalam maraton korporat dan bermain tenis di akhir pekan kini terasa seberat timah. Setiap anak tangga menjadi penghakiman. Anak tangga pertama, ia teringat ulang tahun pertama putri setelah ibunya meninggal. Ia membeli boneka raksasa tetapi tidak hadir saat anak itu membukanya karena rapat. Anak tangga kedua, ia ingat saat putri kehilangan penglihatan setelah kecelakaan, ia membayar spesialis terbaik di Eropa tetapi tidak memegang tangannya selama perawatan karena Vania berkata lebih baik tidak memanjakannya. Anak tangga ketiga, ia ingat hari ia merekrut Sari, bahkan tidak mewawancarainya sendiri, hanya memerintahkan sekretaris memastikan wanita itu bersih dan murah. Sampai di bordes lantai atas, Ardi berhenti mengambil napas. Bukan karena lelah fisik tetapi kelelahan batin seorang pria yang sadar ia telah berlari ke arah yang salah selama bertahun-tahun. Ia berjalan menyusuri koridor, pintu kamarnya tertutup, dari dalam tidak terdengar tangisan histeris melainkan gumaman lembut berirama, sebuah lagu Nina Bobo desa yang asing bagi musik klasik yang dulu dipaksakan Vania demi citra elegan. Ardi meletakkan tangan di gagang pintu namun tidak langsung memutarnya. Rasa takut melumpuhkan. Pria yang biasa menegosiasikan merger bernilai miliaran tanpa berkedip kini gemetar menghadapi wanita yang baru ia pecat dan putri yang ia abaikan secara emosional. Merasa seperti penyusup yang butuh izin memasuki tempat suci yang mereka bangun bersama. Ia memutar gagang perlahan dan mendorong pintu. Pemandangan di dalam meluluhkan dirinya, kamar redup diterangi cahaya senja keemasan dari tirai setengah terbuka. Putri berbaring di tengah ranjang besar yang biasanya ditempati Ardi sendirian dan dingin namun kini terasa hangat. Sementara Sari duduk di tepi ranjang bukan di kursi jauh. Tubuhnya membungkuk melindungi gadis kecil itu sambil mengusap dahinya dengan ritme menenangkan. Saat mendengar pintu terbuka, Sari menegang. Naluri sebagai pembantu muncul, seharusnya ia tidak duduk di ranjang majikan. Ia hendak berdiri cepat menundukkan kepala dan kembali ke posisi tak terlihat. Tetapi putri yang merasakan gerakan itu merintih panik dan menggenggam tangan Sari dengan kedua tangannya. "Jangan pergi, mohon." Putri lemah. Sari membeku setengah berdiri, terjebak antara kewajiban yang dipaksakan dan cinta yang dipilih, menatap Ardi dengan mata besar menunggu teguran atau perintah keluar. "Jangan bangun," kata Ardi, suaranya serak tak dikenali. Ia berdeham dan mencoba lagi lebih lembut, "Tolong, Sari. Jangan bangun, tetaplah di sana." Sari menatapnya penuh curiga, ia telah melihat amarah Ardi di bawah dan bagaimana ia mengusir tunangannya. Tetapi tahun-tahun menjadi pelayan mengajarinya bahwa orang kaya mudah berubah. Satu saat membela karena harga diri terluka dan saat berikutnya mengingatkan bahwa ia hanya bawahan. "Anak ini ketakutan, Tuan," jelas Sari dengan suara gemetar namun tegas, "dia tidak mau melepaskan saya. Kalau saya pergi krisisnya akan kambuh." "Aku tahu," jawab Ardi melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya. Meninggalkan dunia luar, dunia Vania dan kebohongan, sepenuhnya di luar. Ia melangkah mendekati ranjang, putri menegang saat mendengar langkah berat di atas karpet, wajah butanya berputar ke arah suara. Mata putihnya mencari tanda bahaya. "Ayah?" tanya putri dengan suara setipis benang penuh ketakutan. Bukan sekadar memanggil tetapi seperti menanyakan apakah hal Gojo telah kembali. Nada takut itu menghancurkan sisa terakhir baju zirah Ardi. "Ya, Putri, ini ayah," jawab Ardi berhenti di kaki ranjang. Ia menatap putrinya, benar-benar melihatnya untuk pertama kali. Melihat betapa kecil tubuh itu di atas ranjang besar. Melihat bagaimana ia secara naluriah mencari kehangatan Sari.
melihat memar di lengannya yang di bawah cahaya redup tampak sebagai kisah horor yang terjadi di bawah atapnya sendiri dan dibiayai oleh uangnya sendiri. Ardi lalu menatap Sari, yang kini tidak lagi menunduk melainkan menatap balik dengan tantangan diam di mata gelapnya seolah bertanya tanpa kata. Sekarang setelah tahu kebenaran, apa yang akan Anda lakukan, Tuan Miliarder? Dia sudah pergi. Putri, kata Ardi merasa harus mengucapkannya agar nyata. Vanya pergi untuk selamanya. Putri menahan napas sejenak. Besok dia akan kembali? Tanya gadis itu skeptis, karena Vanya selalu kembali, selalu menemukan cara masuk. Tidak, tegas Ardi dengan keyakinan gelap, tidak akan pernah, aku akan mengganti kunci, memasang penjaga, tak seorang pun yang menyakitimu akan masuk ke rumah ini lagi, aku bersumpah. Putri mengembuskan napas dan tubuh kecilnya sedikit rileks, tetapi ia tidak merentangkan tangan ke arah ayahnya, melainkan semakin menempel pada Sari. Penolakan diam yang menjadi hukuman paling menyakitkan bagi Ardi, karena putrinya tidak percaya padanya dan itu benar. Kaki Ardi kembali terasa lemas, rasa bersalah menjadi beban fisik yang tak tertahankan. Ia tak berhak memandang mereka dari ketinggian sebagai tuan rumah. Hierarki itu palsu. Di kamar ini satu-satunya otoritas moral adalah wanita berseragam biru yang ternoda. Perlahan Ardi melakukan sesuatu yang tak pernah ia lakukan bahkan di gereja atau di makam istrinya. Ia berlutut dan menjatuhkan diri di karpet tebal di samping ranjang. Mengabaikan nyeri benturan dan kerutan pada celana mahalnya, kini sejajar dengan mata Putri dan tangan Sari, menjadi kecil dan manusiawi. Mata Sari membesar kaget. Selama bertahun-tahun bekerja di rumah orang kaya, ia tak pernah melihat majikan berlutut di hadapan pegawai. Tuan Ardi, berdirilah, tidak perlu, gumam Sari canggung oleh runtuhnya protokol sosial. Tidak, potong Ardi dengan suara pecah tertahan isak, jangan suruh aku berdiri, Sari, ini satu-satunya tempat yang pantas bagiku. Ia menunduk, air mata jatuh ke tangan yang terlipat, membasahi manset sutra, awalnya menangis diam lalu terseduh-seduh hebat mengguncang bahu lebarnya, menangisi rasa malu karena buta padahal matanya sempurna, menangisi waktu yang hilang, menangisi penderitaan yang ia biarkan terjadi. Putri mendengar tangisan itu, suara tangis pria dewasa menakutkan sekaligus membuka kebenaran bagi seorang anak. Ia melepaskan satu tangan dari Sari dan meraba tepi ranjang mencari sumber suara. Ayah menangis? Tanya Putri bingung, karena Vanya selalu berkata pria kuat tidak pernah menangis dan ayahnya seperti batu. Sari menatap pria hancur di lantai lalu menatap gadis kecil itu, hatinya yang sangat mulia tidak menyimpan dendam sedikit pun. Sari memahami bahwa penyesalan Ardi itu tulus. Ya, sayang, ayahmu sedang sedih, bisik Sari lembut. Kadang orang dewasa juga salah dan perlu menangis untuk membersihkan hati mereka. Ardi mengangkat wajahnya, mata merah dan bengkak, menatap Sari bukan sebagai pembantu melainkan sebagai sosok ibu yang dibutuhkan Putri. Maafkan aku, kata Ardi, dan ia tidak pertama-tama berbicara pada putrinya melainkan pada Sari. Karena ia tahu untuk sampai ke hati anaknya ia harus menghargai pelindungnya lebih dulu. Maafkan aku, Sari, aku menghina, menuduh, dan memperlakukanmu seperti penjahat padahal kamulah satu-satunya yang setia di rumah penuh kebohongan ini. Sari menatapnya tenang, tidak memanfaatkan momen untuk menuntut atau menyalahkan. Anda tidak perlu meminta maaf kepada saya, Tuan, jawabnya bermartabat, saya orang dewasa, saya bisa menahan semuanya, saya tahu siapa diri saya dan Tuhan tahu apa yang saya lakukan. Tapi dia, lanjut Sari sambil mengelus rambut Putri, dia hanya anak kecil, dia menunggu pahlawannya menyelamatkannya, tetapi pahlawannya terlalu sibuk melihat jam. Kata-kata itu seperti pisau, dan Ardi menerimanya karena itu benar. Kamu benar, bisik Ardi, lalu berputar sedikit di atas lututnya agar sejajar dengan wajah Putri. Takut menyentuhnya karena khawatir ia akan menjauh seperti dulu saat disentuh Vanya. Putri, panggilnya dengan suara gemetar, putriku. Putri menoleh ke arah suara itu dengan campuran rasa ingin tahu dan hati-hati. Ayah, kenapa Vanya memukulku? Tanya gadis kecil itu jujur tanpa saring. Aku jahat ya? Aku merepotkan? Seperti yang dia bilang? Hati Ardi seolah terkoyak.
Ia menarik napas mencoba menenangkan suaranya. Tidak, sayang, tidak, demi Tuhan tidak, ujar Ardi sambil mendekatkan tangannya yang gemetar menyentuh pipi putrinya. Putri tidak menjauh, hanya diam tegang. Kamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku, kamu sempurna. Yang salah adalah aku yang menjadi beban karena tidak melihat keburukan wanita itu. Dia memukulmu karena jiwanya sakit, karena hatinya busuk, bukan karena kamu, bukan pernah karena kamu. Ardi menggenggam tangan kecil rapuh itu dan menciumnya penuh pengabdian, membasahinya dengan air mata. Aku berjanji, Putri, aku bersumpah demi kenangan ibumu, tidak akan ada lagi yang menyakitimu. Aku tidak akan pernah lagi membiarkanmu merasa sendirian. Aku akan di sini, aku akan belajar. Aku mungkin belum tahu bagaimana menjadi ayah yang kamu butuhkan. Aku lupa caranya, tapi aku akan belajar. Putri merasakan air mata ayahnya di kulitnya, merasakan getaran tangannya, dan untuk pertama kalinya setelah lama ia merasakan ketulusan. Karena anak yang tidak bisa melihat memiliki radar khusus untuk kebohongan. Mereka mendengar perubahan nada, merasakan ketegangan otot, dan saat itu Putri hanya merasakan seorang pria yang menyesal dan mencintainya dengan putus asa. Perlahan ia melepaskan satu tangan dari genggaman Sari, meraba udara hingga menemukan kepala Ardi, jari-jari kecilnya menyelip di rambut ayahnya. Jangan menangis, ayah, bisik Putri, kata Sari kalau orang menangis matanya jadi bersih dan bisa melihat lebih jelas. Ardi tertawa pelan di sela tangis dan menatap Sari melalui air mata penuh syukur. 3 minggu telah berlalu sejak pengusiran Vania. Namun waktu di rumah besar keluarga Castillo seolah berubah ritmenya, tidak lagi terburu-buru dan dingin mengikuti jadwal korporat Ardi. Kini hari-hari bergerak lebih pelan dan hangat, diatur oleh kebutuhan Putri, oleh jam makan, waktu belajar berjalan tanpa melihat, dan saat-saat kecil ketika tawa mulai kembali mengisi ruangan yang dulu sunyi. Di ruang makan yang biasanya terlalu besar untuk 3 orang, Ardi belajar hal-hal sederhana yang dulu tak pernah ia perhatikan, seperti memotong buah menjadi potongan kecil agar mudah diraba, atau menjelaskan setiap langkah sebelum berpindah tempat agar Putri merasa aman. Ia sering terlihat dengan kemeja masih kusut dari kantor, duduk di lantai bersama Putri sambil mendengarkan cerita naga yang kini selalu berakhir damai karena naga bisa jadi teman Putri, seperti yang diajarkan Sari. Sementara itu Sari bergerak di antara mereka bukan lagi sekadar sebagai pembantu, melainkan sebagai penopang rumah yang sesungguhnya, mengawasi obat, makanan, dan mimpi buruk yang kadang masih datang di malam hari. Pada malam-malam seperti itu, Ardi tidak lagi bersembunyi di ruang kerja, ia duduk di tepi ranjang sambil menggenggam tangan putrinya, menunggu hingga napas kecil itu kembali tenang. Kesunyian rumah kini bukan lagi sunyi kosong, melainkan sunyi yang penuh makna, sunyi yang memberi ruang bagi penyembuhan. Dan di balik setiap langkah canggung seorang ayah yang sedang belajar, ada tatapan lembut Sari yang membimbing tanpa merendahkan. Percaya bahwa pria yang pernah gagal itu masih memiliki kesempatan untuk menjadi ayah yang sesungguhnya bagi Putri. Waktu kini berjalan lambat dan sabar, mengikuti kebutuhan penyembuhan seorang anak berusia 7 tahun. Adegan berpindah ke koridor rumah sakit yang steril dan dingin, bau disinfektan dan dengungan konstan pendingin udara menciptakan ketegangan yang menyesakkan. Ini bukan klinik mewah tempat orang menunggu sambil disuguhi minuman mahal. Ardi sengaja memilih rumah sakit Universitas Pusat, bukan karena kekurangan uang, tetapi karena di sanalah praktik Dr. Arriaga, seorang ahli neuroptalmologi ternama yang dulu diremehkan Vania sebagai dokter kelas menengah yang tidak akan memahami level mereka. Ardi berjalan mondar-mandir di lorong, sol sepatunya seakan aus oleh kegelisahan, dasinya sudah dilepas sejak lama, kemejanya kusut dan bernoda kopi. Tetapi untuk pertama kalinya citra publik bukan lagi prioritas. Di kursi plastik keras duduk Sari, menggenggam rosario kayu sederhana, bukan lagi memakai seragam karena sejak hari setelah kejadian Ardi melarangnya. Berkata bahwa di rumah itu ia tidak perlu lagi memakai seragam. Kini ia mengenakan blus sederhana dan rok panjang, pakaian sederhana namun bermartabat, bibirnya bergerak dalam doa sunyi yang tak putus, mantra iman yang menahan keputusasaan. Sudah 4 jam, Sari, kata Ardi berhenti di depannya sambil meremas rambutnya gelisah. Mereka bilang 3 jam, pasti ada yang salah, aku tahu ini hukuman Tuhan karena aku ayah yang buruk,
dia akan mengambil kesempatan melihatnya sembuh. Sari menghentikan doanya dan menatap dengan mata tenang yang sangat diinginkan Ardi. "Jangan memanggil malapetaka, Tuan Ardi," ucapnya lembut namun tegas. "Waktu Tuhan bukan waktu jam Swiss Anda. Anak itu kuat, dia sudah bertahan dari kurangnya cinta dan kegelapan. Operasi tidak akan mengalahkannya, percayalah." "Aku takut, Sari." Ardi akhirnya duduk di sampingnya dan menundukkan kepala di antara tangan. "Takut sekali sampai lumpuh. Jika operasi gagal dan dia tidak bisa melihat selamanya, bagaimana aku menjelaskan bahwa aku bisa mencobanya lebih awal? Bagaimana aku hidup dengan kenyataan bahwa aku membiarkan Vania meyakinkannya bahwa kebutaannya adalah hukuman permanen?" Sari meletakkan tangan kasarnya di atas tangan gemetar Ardi. "Jika operasi gagal, Anda tetap ayahnya dan dia akan tahu itu. Dia akan merasakan cinta Anda. Penglihatan adalah anugerah, Tuan, tetapi cinta adalah penopang hidup. Putri lebih memilih ayah yang tidak melihat namun mencintainya daripada ayah bermata sempurna yang mengabaikannya. Anda sudah memberinya mukjizat terbesar. Anda kembali untuknya." Sebelum Ardi sempat menjawab, pintu ganda ruang operasi terbuka dengan desis pneumatik dan Dokter Arriaga keluar sambil melepas masker bedah. Lingkar hitam di bawah matanya dan wajah serius menunjukkan kelelahan. Ardi melonjak berdiri seakan terpental pegas, sementara Sari bangkit perlahan sambil menekan Rosario ke dadanya. "Dokter," kata Ardi, tetapi pertanyaan itu tersangkut di tenggorokan keringnya. Dokter itu menghela napas dan menatap mereka berdua tanpa membedakan miliarder dan mantan pembantu. Hanya melihat dua orang tua yang cemas. "Operasinya rumit," ujar Dokter Arriaga. "Kerusakan saraf bukan hanya akibat kecelakaan awal, stres kronis dan trauma emosional yang dialami anak itu menciptakan tekanan intraokular psikosomatis yang sangat berat. Tubuh putri seolah menolak melihat karena mengaitkan penglihatan dengan rasa sakit." Rasa bersalah menusuk dada Ardi begitu tajam hingga ia harus bersandar pada dinding agar tidak jatuh. Putrinya tidak ingin melihat karena dunia yang dilihatnya penuh ancaman. "Lalu?" tanya Sari melangkah maju dengan suara penuh harap. "Kami berhasil mengurangi tekanan sarafnya," kata Dokter Arriaga, dan senyum lelah tipis akhirnya muncul di wajahnya. "Secara anatomi operasinya berhasil, tetapi jeda itu menggantung di udara seperti guillotine." "Tetapi apa?" tuntut Ardi tegang. "Dia sedang sadar dari anestesi sekarang dan sangat gelisah," jelas Dokter Arriaga. "Dia berteriak bukan karena nyeri fisik melainkan panik. Obat penenang tidak bekerja karena adrenalin melonjak. Dia harus tenang atau tekanan darah bisa membuat jahitan di matanya terbuka. Dan jika itu terjadi dia bisa kehilangan penglihatan selamanya dalam hitungan menit." Dokter itu menatap tajam Ardi. "Saya butuh seseorang masuk, seseorang yang bisa menenangkannya, seseorang yang dia percayai sepenuhnya." Ardi langsung menoleh ke Sari. "Kamu saja yang masuk," katanya tanpa ragu. "Dia mencintaimu, kamu tempat perlindungannya, kamu yang bisa menenangkannya." Sari menatap pintu ruang operasi lalu menatap Ardi. Di matanya terpantul kebijaksanaan tenang. Ia tahu ia bisa masuk, menyanyikan lagu pengantar tidur dan putri akan tenang di pelukannya. Itu yang paling mudah dan aman. Tetapi ia juga tahu jika ia yang masuk maka Ardi akan selamanya berada di posisi kedua. Dan agar keluarga ini benar-benar sembuh, ayahnya harus menjadi pahlawan. "Tidak," kata Sari pelan sambil menggeleng dan melangkah mundur. "Apa?" Ardi menatapnya panik. "Sari, ini bukan waktunya. Dia membutuhkanmu. Aku tidak tahu harus bagaimana." "Justru karena itu Anda yang harus masuk," jawab Sari tegas. "Dia tahu saya ada di sini. Dia berharap saya yang menyelamatkannya. Tetapi dia harus tahu ayahnya juga bisa menyelamatkannya. Jika saya yang masuk Anda hanya akan jadi orang yang membayar tagihan. Jika Anda yang masuk dan berhasil menenangkannya, Anda akan menjadi ayahnya selamanya. Dan jika aku gagal," bisik Ardi ketakutan, "jika dia tidak tenang dan jahitannya terbuka, aku yang akan membuatnya buta selamanya." "Anda tidak akan gagal," kata Sari lembut sambil mendorongnya ke arah pintu. "Karena Anda mencintainya dan cinta tidak pernah gagal. Nyanyikan lagu, bicaralah dengan hati, bukan dengan kepala. Pergilah, Tuan Ardi, jemput putri Anda." Ardi menatap Sari sekali lagi, menarik napas panjang seperti hendak menyelam.
lalu mengangguk, mengenakan gaun steril dengan tangan gemetar dan masuk ke ruang pemulihan. Suara di dalam menghancurkan hati. "Jangan sentuh aku, Vania. Jangan. Aku janji akan baik," jerit Putri, terbaring di ranjang dengan mata tertutup perban tebal, pergelangan tangannya diikat agar tidak merobek balutan. Meronta seperti anak kecil ketakutan, monitor jantung berbunyi cepat memberi alarm bahaya sementara dua perawat berusaha menahannya tanpa menyakitinya. Air mata membasahi perban berbahaya. Mendengar nama Vania membuat dunia Ardi runtuh. Bahkan dalam delirium pasca anestesi bayangan monster itu masih menghantuinya. "Biarkan saya sendirian dengannya," perintah Ardi dengan suara lebih tegas dari yang ia sangka. "Pak, berbahaya jika dia bergerak," mulai perawat, tetapi Ardi menggeram, "Saya bilang tinggalkan kami," tanpa mengalihkan pandangan dari putrinya, dan para perawat mundur meninggalkan pintu setengah terbuka. Ardi mendekati ranjang. Putri merasakan kehadiran seseorang dan meringkuk menunggu pukulan. "Jangan pukul aku," rintihnya. Ardi menelan isak di tenggorokannya. Ia membungkuk tanpa langsung menyentuh. Mengingat pelajaran Sari, suara lebih dulu, baru sentuhan. "Putri," bisiknya, lalu mulai bernyanyi. Suaranya berat dan sumbang, jauh dari lembutnya suara Sari. Tetapi ia menyanyikan lagu Nina Bobo Desa yang ia dengar berulang kali dari balik pintu selama berminggu-minggu. "Tidurlah, anakku, cahaya mentari, para malaikat menjagamu dan ayah di sini menemani," bisik Ardi bernyanyi pelan. Putri mendadak terdiam, berhenti meronta pada tali pengikat, memutar kepala ke arah suara itu. "Ayah?" tanyanya terengah. "Ya, sayang, ini ayah," jawab Ardi terus berbicara dengan nada semakin lembut seperti hipnosis. "Tidak ada Vania, dia sudah pergi, monster-monster itu sudah pergi, kamu di rumah sakit, dokter sudah memperbaiki matamu." "Sakit? Aku takut, semuanya gelap," rintih Putri, namun detak jantungnya mulai melambat. "Aku tahu, sayang, tapi kamu tidak sendirian dalam gelap, ayah di sini," kata Ardi sambil meletakkan tangannya yang hangat di dahi anak itu, dan kali ini Putri tidak menolak, malah menekan kepalanya ke telapak tangan ayahnya mencari kehangatan. "Ayah di sini dan tidak akan pergi rapat, tidak akan menjawab telepon, ayah akan berdiri di sini sampai kamu bilang," bisik Ardi. "Dan Sari?" tanya Putri dengan suara mulai berat karena efek anestesi yang akhirnya bekerja saat adrenalinnya turun. "Sari di luar sedang berdoa untuk kita. Dia yang menyuruh ayah masuk, dia bilang hari ini ayah yang harus menjagamu." "Nyanyikan lagi bagian malaikat," gumam Putri dengan napas makin pelan dan teratur. Ardi, pria yang biasa menutup kesepakatan jutaan dolar di depan direksi yang keras, merasakan ini momen paling penting dalam hidupnya. Ia terus bernyanyi sambil mengelus rambut putrinya hingga monitor jantung berubah dari alarm merah ke ritme hijau yang tenang. Dari jendela kecil di pintu, Sari menyaksikan adegan itu. Satu air mata jatuh di pipinya bukan karena sedih melainkan karena misinya selesai. Ia melihat ayah mencium dahi Putri yang terbalut perban dan gadis kecil itu tertidur dengan percaya dan aman. Sari tersenyum, membuat tanda salib, lalu kembali duduk di lorong. Tugasnya sebagai jembatan telah usai dan kini dimulai tugas sejati sebuah keluarga. 4 hari kemudian, rumah besar keluarga Castillo diselimuti cahaya redup buatan karena semua tirai ditutup atas perintah dokter. Hari yang ditunggu akhirnya tiba, hari pelepasan perban. Suasana di ruang utama tegang seperti listrik, tanpa tamu, tanpa pers, tanpa pesta, hanya yang penting saja. Ardi, Sari, Dr. Arriaga, dan di belakang para staf rumah yang kini bersikap jauh lebih hormat sejak kepergian Vania dan perubahan sikap Ardi. Putri duduk di kursi beludru besar dengan kacamata hitam di pangkuannya. Ardi berlutut di depannya menggenggam kedua tangannya. Sementara Sari berdiri tepat di belakang dengan tangan di bahu gadis itu sebagai jangkar setianya. "Siap, Putri?" tanya Dr. Arriaga sambil menyiapkan gunting bedah untuk memotong perban. "Aku takut, Ayah," bisik Putri sambil meremas tangan Ardi. "Apapun yang terjadi, tidak ada yang berubah," ujar Ardi menatapnya dalam-dalam meski ia belum bisa melihat. "Kalau kamu bisa melihat itu luar biasa. Kalau tidak pun tetap luar biasa karena kita saling memiliki. Ayah tidak butuh kamu melihat untuk mencintaimu,
ayah mencintaimu utuh apa adanya. Kata-kata itu menjadi kunci terakhir yang membebaskan beban di hati putri, yang selama ini merasa kebutaannya adalah kekurangan. Aku siap, ucapnya berani. Dokter mulai bekerja, suara gunting memotong perban terdengar menggema dalam keheningan ruangan, lilitan demi lilitan kain putih jatuh ke lantai seperti kulit lama yang terlepas. Tetap pejamkan mata, instruksi Dokter Aryaga, sekarang buka perlahan, cahaya akan menyilaukan. Putri menutup kelopak matanya erat sebelum perlahan mencoba membukanya. Putri gemetar hebat. Buka matamu, sayang, ayah di sini, bisik Ardi lembut. Perlahan Putri membuka kelopak matanya, pada awalnya cahaya redup ruangan terasa seperti ledakan putih yang menyakitkan, ia berkedip cepat dengan air mata mengalir. Perih, keluhnya. Itu normal, kata Dokter Aryaga. Coba fokuskan. Putri berkedip lagi, dunia putih buram mulai berubah menjadi bentuk-bentuk, noda warna, bayangan yang bergerak, bukan penglihatan sempurna, melainkan seperti lukisan cat air yang kabur namun ada sesuatu, bukan lagi kegelapan mutlak. Ia menatap ke depan, melihat sebuah bayangan gelap berbentuk manusia, lalu meraba ragu. Ardi membeku menahan napas dengan air mata mengalir di wajahnya saat tangan kecil itu menyentuh wajahnya, meraba hidung, tulang pipi basah, dan janggut tipisnya. Ayah? Tanya Putri. Ya, jawab Ardi tercekat. Aku melihatmu, bisik Putri, kalimat itu mengguncang seperti gempa. Aku melihatmu samar, seperti awan berjanggut, tapi aku melihatmu. Ardi menangis bahagia dan memeluk putrinya dengan hati-hati, menyembunyikan wajah di lehernya. Di belakang kursi, Sari menutup mulut menahan tangis haru, sementara staf rumah di belakang mulai bertepuk tangan pelan, beberapa menangis terbuka. Aku melihat warna, kata Putri menatap sekeliling, aku melihat sesuatu biru di sana, ujarnya menunjuk Sari. Itu Sari, kata Ardi sambil tertawa di sela tangis. Dia selalu memakai biru meski ayah bilang tidak perlu. Putri menoleh ke arah bayangan biru yang menjadi ibu keduanya. Sari, kamu cantik, katanya membuka tangan. Sari berlutut di samping kursi dan memeluknya, menjadi gambar kemenangan, di mana medis bekerja tetapi cinta yang menopang jiwa. Setelah emosi mereda dan Dokter Aryaga memastikan pemulihan visual akan bertahap dengan terapi namun prognosis sangat baik, Ardi berdiri, mengusap air mata dan mengambil sikap tegas yang kini penuh kebaikan. Ia memanggil para staf, koki, tukang kebun, sopir, dan 2 pelayan baru yang menggantikan orang-orang lama yang dulu menjadi mata-mata Fania. Mereka membentuk setengah lingkaran. Saya ingin membuat pengumuman, ujar Ardi dengan suara jelas, dan ini harus dipahami semua yang bekerja di rumah ini. Ia berjalan ke arah Sari, menggenggam tangannya dan memintanya berdiri di sampingnya tepat di tengah ruangan. Bukan di belakang, bukan di samping, tetapi di pusat. Sari tidak bekerja untuk saya lagi, katanya. Gumaman bingung terdengar, Sari menatap panik mengira akan dipecat. Sari tidak bekerja untuk saya, ulang Ardi sambil tersenyum. Sari bekerja bersama saya. Mulai hari ini, Sari adalah kepala rumah tangga dan wali hukum Putri jika sesuatu terjadi pada saya. Dia memiliki otoritas penuh atas rumah ini. Jika dia bilang siang, maka siang, meski tengah malam. Jelas? Para staf mengangguk cepat, pesan itu tegas, menghormati Sari sama dengan menghormati tuan rumah. Lalu Ardi mengeluarkan sebuah amplop berisi dokumen hukum. Saya telah membuat dana perwalian untuk Putri. Jelasnya pelan hanya untuk Sari dan Putri. Menandai awal masa depan yang aman, di mana cinta, kepercayaan, dan keluarga baru yang sejati akhirnya berdiri kokoh di rumah keluarga Castillo. Dan aku menambahkan satu klausul. Kamu adalah administrator bersama. Aku sudah menjamin masa depanmu, Sari. Bukan sebagai bayaran, tetapi sebagai keadilan. Mulai sekarang kamu dan keluargamu di kampung tidak perlu lagi khawatir soal uang. Kamu mendapatkan tempat di meja ini bukan karena darah, melainkan karena kesetiaan.
Sari menatap dokumen itu lalu memandang Ardi. Lidahnya keluh. Sepanjang hidupnya ia hanya tahu melayani, menunduk, dan menjadi tak terlihat, dan kini pria ini memberinya tempat terhormat. Saya hanya ingin merawat anak itu, Tuan, katanya rendah hati. Dan itu yang akan kamu lakukan, tapi sebagai nyonya rumah ini, bukan sebagai pembantu, jawab Ardi, lalu dengan senyum nakal menambahkan bahwa besok mereka bertiga akan pergi berbelanja. Putri butuh kacamata baru dan Sari butuh gaun yang setara dengan jiwanya. Putri yang mendengar semuanya tersenyum cerah, meraba tangan ayahnya dan tangan Sari, lalu menyatukannya di pangkuannya. Sekarang kita satu tim, putusnya. Ardi menatap tangan-tangan yang saling menggenggam itu, tangan seorang miliarder, tangan seorang anak yang mulai melihat cahaya, dan tangan seorang perempuan desa yang telah mengajarkan mereka melihat kebenaran. Ya, sayang, kita tim terbaik di dunia. Janji itu terpenuhi, bukan hanya ayah yang menyelamatkan putrinya dari ibu tiri jahat, tetapi Sari juga menyelamatkan Ardi dari kebutaannya sendiri, membuat rumah yang dulu dingin kini penuh cahaya dari hati penghuninya. 3 bulan setelah operasi, panggung berubah ke pintu masuk eksklusif klub Los Altos, pusat elit kota tempat penampilan adalah segalanya dan dulu dikuasai Vania. Ia datang dengan taksi karena mobil sportnya telah disita, memakai gaun bermerek lama dengan ujung kain mulai usang, namun tetap berusaha tanpa angkuh seolah semuanya baik-baik saja. Ia berjalan ke resepsionis dengan dagu terangkat, mengabaikan bisikan para sosialita. Selamat pagi. Ramon, saya ke meja saya seperti biasa, katanya, tetapi resepsionis yang dulu selalu membungkuk ini menghalangi jalannya dengan sopan namun tegas. Maaf, Nona Vania, Anda tidak bisa masuk. Senyumnya membeku. Aku anggota kehormatan, tunanganku, Tuan Ardi, pemegang saham terbesar klub ini. Tuan Ardi bukan lagi tunangan Anda, terdengar suara berat dari belakang. Vania berbalik dan melihat Ardi berdiri dengan setelan gelap tegas, bukan untuk bersosialisasi melainkan menjatuhkan vonis. Di sampingnya berdiri pengacara utamanya dengan koper kulit tebal. Wajah Vania langsung berubah lembut penuh manipulasi. Sayang, untung aku bertemu denganmu, semua ini hanya kesalahpahaman besar. Saya sudah mencoba menghubungimu, tetapi sepertinya sekretarismu salah mencatat nomor saya. Arga Wijaya menatapnya dengan sikap dingin yang lebih menyakitkan daripada kebencian. Sekretaris saya mendapat perintah tegas untuk memblokir semua kontak dari Anda dan Hendra Gunawan juga sudah diperintahkan untuk mencabut akses Anda ke klub. Saham keanggotaan klub itu atas nama saya, Melissa Pradhani, dan karena Anda bukan lagi calon nyonya keluarga saya, Anda tidak memiliki hak masuk. Melissa Pradhani melihat ke sekeliling. Para wanita sosialita yang sedang minum teh tidak lagi berpura-pura, mereka menatap terbuka sambil berbisik satu sama lain, membuat ketakutan terbesarnya, penghinaan publik, menjadi nyata. Anda tidak bisa melakukan ini kepada saya, desisnya sambil mendekat dengan suara rendah. Anda akan menghancurkan reputasi sosial saya. Tahu apa yang akan mereka katakan? Mereka akan mengatakan kebenaran, jawab Arga Wijaya tenang, bahwa Anda mencoba menyakiti seorang anak perempuan difabel dan diusir karena itu. Itu bohong. Anda tidak punya bukti. Teriaknya kehilangan kendali. Arga Wijaya memberi isyarat pada pengacaranya, Rizky Mahardika, yang membuka tas kerja dan mengeluarkan amplop tebal bersegel logo pengadilan. Bukti. Arga Wijaya menyerahkan amplop itu. Ini pemberitahuan gugatan resmi, berisi kesaksian medis dari Dr. Bagus Santoso tentang luka kronis pada Kayla Putri. Kesaksian tertulis dari 3 karyawan yang Anda pecat secara tidak adil dan kini kembali bekerja untuk saya, serta laporan keuangan Anda. Ternyata uang donasi yang saya berikan justru masuk ke rekening pribadi Anda di luar negeri. Itu namanya penipuan, dan hukumannya penjara. Wajah Melissa Pradhani memucat, tangannya gemetar saat mencoba meraih amplop, namun amplop itu terjatuh di lantai marmer tepat di depan kaki Arga Wijaya. Roberto. Tolong, mohonlah dia sambil berlutut, bukan karena menyesal, tetapi karena putus asa.
Saya tidak punya apa-apa lagi. Kartu saya diblokir, apartemen saya akan disita. Jika Anda menggugat saya hancur. Kasihanilah saya. Kita pernah bersama. Argawijaya menatapnya dari atas, teringat saat ia sendiri pernah berlutut di hadapan Sri Lestari dan Kaila Putri sebagai tanda cinta dan kerendahan hati. Melihat Melissa Pradani berlutut demi uang terasa seperti pemandangan yang menyedihkan. Belas kasihan, kata Argawijaya dingin, sudah saya berikan dengan tidak langsung memasukkan Anda ke sel tahanan hari ini. Anda punya 24 jam untuk meninggalkan kota. Jika saya melihat Anda lagi mendekati anak perempuan saya, Sri Lestari, atau rumah saya, gugatan perdata ini akan berubah menjadi tuntutan pidana percobaan penganiayaan berat terhadap anak di bawah umur, dan percayalah saya punya sumber daya cukup untuk memastikan masa muda Anda dihabiskan di balik jeruji besi. Ia berbalik, memberikan punggungnya secara final. Roberto, kamu tidak bisa meninggalkan aku seperti ini. Teriak Melissa Pradani menangis putus asa. Argawijaya berhenti sejenak dan menoleh. Kamu benar, saya tidak seharusnya meninggalkanmu begitu saja. Saya seharusnya berterima kasih. Mata Melissa Pradani terangkat penuh harapan bingung. Terima kasih atas kekejamanmu, kata Argawijaya, saya belajar menghargai kebaikan. Terima kasih atas keserakahanmu, saya akhirnya tahu siapa ratu sejati di rumah saya. Selamat tinggal, Melissa Pradani. Semoga kamu menemukan jiwa, karena kecantikanmu sudah mulai memudar. Argawijaya keluar dari klub elit itu dengan langkah mantap, meninggalkan Melissa Pradani sendirian di lantai, dikelilingi bisikan dan tatapan hina, memegang amplop hukum yang menjadi batu nisan kehidupan dangkalnya. Keadilan akhirnya datang bukan seperti petir, melainkan melalui tanda tangan seorang ayah yang tak lagi takut, dan babak baru pun bergeser ke taman mega rumah keluarga di kawasan elit Jakarta Selatan, tempat yang sama di mana mimpi buruk dulu dimulai kini menjadi tak dapat dikenali. Halaman rumput yang dulu dipangkas rapi dengan patung-patung dingin yang tak boleh disentuh kini dipenuhi kehidupan. Ada ayunan tergantung di cabang pohon terbesi tua, mainan berserakan, dan terutama bunga-bunga liar berwarna-warni yang tumbuh bebas tidak teratur. Kaila Putri duduk di atas rumput, tak lagi memakai kacamata hitam melainkan kacamata minus dengan bingkai merah muda cerah. Penglihatannya belum sempurna, dunia masih tampak sedikit buram seperti lukisan impresionis, namun ia bisa melihat warna dan itu sudah lebih dari cukup. Di sampingnya, Sri Lestari dengan tangan penuh tanah mengajarinya memindahkan tanaman petunia. Rasakan akarnya, nak, ujar Sri Lestari sambil membimbing tangan Kaila Putri, kau harus memperlakukannya dengan lembut agar mau hidup di tanah baru. Kalau kau menekannya terlalu keras dia akan takut dan tidak tumbuh. Sama seperti manusia. Dari teras, Argawijaya mengamati mereka sambil memegang secangkir kopi. Ia tak lagi mengenakan setelan jas, hanya celana linen dan kemeja lengan digulung, tampak lebih muda dan hidup. Ia meletakkan cangkir, berjalan mendekat, lalu duduk langsung di rumput tanpa peduli noda. Perlu bantuan dari 2 tukang kebun paling cantik di dunia? Tanya Argawijaya. Kaila Putri mengangkat kepala dan tersenyum. Matanya yang dulu kosong kini mencari dan menemukan wajah ayahnya. Ayah, kata Kaila Putri bersemangat, Bu Sri Lestari bilang bunga ini namanya bunga kembang bahagia. Kalau dirawat dengan baik tidak akan pernah sedih. Argawijaya menatap wanita yang telah menyelamatkan keluarganya dan menjawab, Sri Lestari memang tahu banyak tentang kebahagiaan. Dialah yang membawa tawa ke rumah ini saat dulu hanya ada kesunyian. Sri Lestari tersipu dan mengelap tangannya dengan kain. Saya hanya melakukan yang seharusnya, Pak. Wajah Argawijaya menjadi serius sejenak. Ia menggenggam satu tangan kotor Sri Lestari dan satu tangan kecil Kaila Putri. Saya punya sesuatu untuk kalian, katanya sambil mengeluarkan 2 kotak kecil dari saku. Bukan kotak perhiasan mahal, melainkan kotak kayu ukir buatan tangan. Untuk Kaila Putri, katanya menyerahkan kotak pertama. Anak itu membukanya dengan kikuk. Di dalamnya ada kalung perak sederhana dengan liontin berbentuk mata terbuka. Ini pengingat, jelas Argawijaya, agar kau tidak pernah lupa bahwa meski dunia kadang terlihat buram,
hatimu selalu melihat dengan jelas, dan agar kau tahu ayah akan selalu berjaga supaya tak ada yang menyakitimu lagi. Kayla Putri langsung mengenakan kalung itu dengan wajah berseri-seri. Sekarang giliranmu, Sri Lestari, ujar Argawijaya sambil memberikan kotak kedua. Sri Lestari ragu. Pak, ini tidak perlu, Bapak sudah memberi saya jabatan, masa depan, dan kepercayaan. Bukalah, pinta Argawijaya. Ia membuka kotak itu, di dalamnya bukan perhiasan, melainkan sebuah kunci besi tua. Apa ini? Tanyanya bingung. Ini kunci asli rumah ini, jawab Argawijaya. Saya menemukannya di ruang kerja kakek saya. Selama ini saya punya salinan, Melisa Pradhani punya salinan, para satpam juga punya salinan, tapi ini adalah kunci utama yang membuka semua pintu dari gerbang sampai loteng. Ia menutup tangan Sri Lestari di atas kunci itu. Saya ingin kau yang menyimpannya, karena rumah bukan menjadi hangat karena bata, tetapi karena orang yang menjaga kehangatan di dalamnya. Secara moral, kau adalah pemilik rumah ini, tanpa dirimu tempat ini hanya museum kosong. Bersamamu ini adalah keluarga. Sri Lestari, wanita yang pernah dihina dan dituduh pencuri, menatap kunci di tangannya lalu menangis, bukan lagi tangis sakit, melainkan tangis memiliki. Saya berjanji akan menjaga kalian, ucapnya dengan suara bergetar, saya berjanji kunci ini tak akan pernah membuka pintu bagi kejahatan. Kayla Putri segera memeluk mereka berdua, menodai pakaian mereka dengan tanah, menciptakan campuran tawa dan air mata di bawah cahaya matahari senja di taman rumah mewah kawasan Jakarta Selatan. 1 tahun kemudian layar seakan meredup lalu muncul tulisan, 1 tahun kemudian. Gambar terbuka pada sebuah aula pesta penuh balon dan anak-anak berlarian. Ini adalah ulang tahun ke-8 Kayla Putri. Namun bukan pesta sosial yang kaku melainkan pesta hangat yang nyata. Ada pinata, ada kue coklat. Buatan rumah yang dibuat oleh Sri Lestari, tentu saja, dan musik ceria mengalun. Terlihat Kayla Putri berlari, ia berlari, memakai kacamata merah mudanya namun bergerak dengan percaya diri, menghindari seorang anak, menangkap balon, terjatuh, tetapi alih-alih menangis ketakutan menunggu bantuan ia bangkit sendiri, menepuk lututnya dan kembali tertawa. Ia kini anak yang bebas. Di meja samping, Argawijaya menuangkan minuman ringan kepada para orang tua teman-teman Kayla Putri, tampak santai dan bercanda. Seorang pria mendekat, mantan rekan bisnisnya. Argawijaya, kamu terlihat berubah, katanya. Kamu menjauh dari lingkaran bisnis, katanya kamu menolak merger dengan perusahaan Jepang demi liburan ke Disneyland bersama putrimu dan kepala rumah tangga. Tidak takut kehilangan status? Argawijaya tersenyum, menoleh ke arah Kayla Putri yang sedang meniup lilin kue dengan Sri Lestari di sampingnya memegang nampan sambil bernyanyi paling keras. Status? Ulang Argawijaya seolah kata itu bahasa asing. Temanku, lihat itu. Ia menunjuk putrinya yang baru saja mengoleskan krim kue ke hidung Sri Lestari, membuat wanita itu tertawa lepas. Dulu saya punya jutaan rupiah di rekening dan pulang ke rumah kosong di mana anak perempuan saya takut pada saya. Sekarang saldo saya memang tidak sebesar dulu, tapi saat pulang rumah penuh suara, berantakan, dan dipenuhi cinta. Saya tidak kehilangan status, saya mendapatkan hidup. Argawijaya meninggalkan rekannya dan berjalan ke tengah pesta. Kayla Putri melihatnya dan berlari menghampiri. Ayah, Bu Sri Lestari bilang kalau saya memecahkan pinata saya dapat hadiah terbesar. Argawijaya mengangkatnya dan memutarnya, kamu sudah punya hadiah terbesar, putriku. Dan ayah juga. Sri Lestari mendekat dengan wajah bersinar bahagia. Argawijaya menatapnya, tanpa romansa yang dipaksakan, karena yang ada jauh lebih dalam, yaitu rasa hormat mutlak dan kebersamaan sakral sebagai orang tua bagi satu anak dan rekan seperjuangan. Siap foto? Tanya Argawijaya. Sri Lestari mengangguk dan berdiri di sampingnya. Fotografer pesta berseru, katakan keluarga. Keluarga. Teriak mereka bertiga bersamaan, kilatan kamera membekukan momen itu, lalu berubah menjadi foto hitam putih di atas perapian. Kamera perlahan menjauh dari foto itu, terlihat ruang tamu yang tenang namun hangat, ada mainan di lantai,
Ada sweater Argawijaya di sofa di samping selendang Sri Lestari. Rumah itu bernapas. Suara hati Argawijaya terdengar. Saya dulu mengira buta berarti tidak melihat cahaya. Tetapi saya salah. Buta adalah melihat manusia tanpa mengenali nilai mereka. Putri saya mendapatkan kembali penglihatannya. Namun sayalah yang benar-benar belajar melihat, dan yang saya lihat sekarang adalah sempurna.